Hari itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Langit cerah tanpa awan, tapi suasana hatiku justru mendung. Aku baru saja menyelesaikan kunjungan kecil ke rumah orang tua Andra di Tebet. Rumah itu, meski tidak terlalu besar, selalu ramai oleh suara tawa dan obrolan ringan. Setidaknya ketika Dinda, adik iparku, sedang dalam suasana hati yang baik. Sayangnya, hari ini bukan salah satunya. Aku menunggu di teras depan, menatap jalan kecil di depan rumah yang penuh kendaraan lalu lalang. Andra bilang akan menjemputku dengan mobil hitam yang ia pinjam dari temannya. Mobil itu cukup mewah, meski bukan milik kami. Aku sebenarnya tak pernah mempermasalahkan kendaraan apa yang kutumpangi. Tapi bagiku, hari ini Andra hanya ingin menyenangkan hatiku setelah seminggu penuh kesibukan. Ketika mobil itu berhenti di depan rumah, aku melihat Dinda yang sedang menyiram bunga tiba-tiba menghentikan gerakannya. Tatapannya langsung terarah ke mobil hitam mengilap itu, lalu ke arahku. Alisnya terangkat, bibirnya membentuk senyum miring yang penuh sindiran. "Wah, keren banget mobilnya, Mbak," katanya dengan nada yang jelas bukan pujian. "Pinjam di mana? Atau dapat tumpangan dari siapa?" Aku mencoba tersenyum sopan. "Andra yang pinjam dari temannya. Katanya biar aku nggak kepanasan naik ojek hari ini." Dinda tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menyenangkan. Pantesan. Soalnya kalau lihat 400 sih. Jujur aja ya, rasanya agak aneh aja naik mobil kayak gitu. Nggak cocok. Lebih cocok naik ojek online aja, biar kelihatan realistis. Kata-katanya seperti pisau yang diselipkan dengan senyum. Aku merasakan jantungku berdenyut cepat, tapi aku tetap berusaha menjaga ekspresi. Aku tahu Dinda tidak menyukaiku sejak awal aku menikah dengan Andra. Menurutnya, aku terlalu biasa untuk kakaknya yang dianggapnya pria berkarisma dan berpendidikan tinggi. Tapi hari ini, sindirannya terasa lebih menusuk dari biasanya. Aku menunduk sejenak, mengatur napas. "Mungkin kamu benar, Din. Tapi hari ini Andra pengen aku istirahat sedikit. Jadi aku ikut saja." Dinda mendengus. "Iya, tapi ya, jangan kebiasaan, Mbak. Nanti dikira sok kaya." Padahal, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu arah maksudnya. Aku memaksakan senyum. "Tenang saja, aku nggak pernah berpikir untuk pamer." Dinda memutar bola matanya, lalu melanjutkan menyiram bunga. Aku masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Andra menatapku sekilas dari kursi kemudi, tampak tidak menyadari apa yang baru terjadi. "Udah siap, sayang?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. "Iya, ayo jalan." Mobil melaju perlahan meninggalkan halaman rumah itu. Dari kaca spion, aku masih bisa melihat Dinda berdiri dengan tangan di pinggang, menatap ke arah kami seolah mengukur pantas tidaknya aku duduk di mobil itu. Aku mengalihkan pandangan keluar jendela, menatap langit Jakarta yang mulai berawan. Ada rasa perih di dadaku yang sulit dijelaskan. "Andra," panggilku pelan. Apa Dinda pernah bilang sesuatu tentang aku? Maksudku, dia nggak suka aku. Ya." Andra melirikku sebentar, lalu fokus lagi ke jalan. "Dia cuma agak cerewet. Erate. Nggak usah diambil hati. Dinda memang begitu ke semua orang, bahkan ke aku juga." Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa hambar. Aku tahu Andra berusaha menenangkanku, tapi dalam hati aku sadar bahwa Dinda tidak memperlakukan semua orang sepertiku. Hanya aku yang selalu jadi sasaran komentar sinisnya. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam diam, aku teringat masa lalu. Masa ketika aku masih tinggal bersama papa dan mama di rumah besar kami di Menteng. Saat itu, tidak ada satupun orang yang berani berbicara padaku dengan nada merendahkan. Tapi aku memilih meninggalkan semua itu ketika menikah dengan Andra. Aku ingin hidup sederhana, membangun keluarga kecil tanpa embel-embel status atau kekayaan. Aku tidak menyesalinya. Tapi saat mendengar kata-kata seperti yang keluar dari mulut Dinda tadi, luka kecil di dalam diriku terasa seperti terbuka kembali. "Andra," kataku lagi setelah beberapa menit diam, "kalau suatu hari nanti ada orang yang menilai aku cuma dari penampilan, kamu bakal gimana?" Andra menoleh sebentar, menatapku dengan mata lembutnya. "Aku bakal bilang ke mereka, mereka salah besar. Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Erate, dan itu yang paling penting buatku."
Aku tersenyum kecil. Kamu yakin? Yakin banget. Aku ingin percaya sepenuhnya pada kata-katanya. Tapi bagian kecil dalam diriku masih ragu. Bukan karena aku tidak mempercayai Andra, melainkan karena aku tahu dunia ini seringkali tidak sesederhana itu. Orang mudah menilai dari apa yang terlihat di luar, bukan dari niat di dalam. Mobil terus melaju, meninggalkan kebisingan jalan utama. Di kursi belakang, aku menatap bayangan wajahku di kaca jendela. Aku tampak tenang, tapi pikiranku penuh gejolak. Kata-kata Dinda terngiang-ngiang lagi di telinga. Kamu nggak pantas naik mobil ini. Ironis, pikirku. Kalau saja Dinda tahu siapa aku sebenarnya, mungkin dia justru tidak akan berani berbicara seperti itu. Tapi untuk saat ini, biarlah. Aku masih ingin hidup seperti ratu yang sederhana, bukan ratu pewaris Surya Group yang namanya sering disebut di majalah bisnis. Aku menarik napas panjang, mencoba melepaskan semua beban dari dadaku. Aku baik-baik saja, gumamku dalam hati. Tapi jauh di dalam sana, aku tahu satu hal, kesabaran pun ada batasnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, Dinda harus belajar dengan caranya sendiri bahwa menilai orang dari tampilan luar bisa menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku menatap ke depan, melihat Andra yang masih fokus menyetir. Ia tak tahu badai kecil yang baru saja melewati hatiku. Aku menatap keluar jendela lagi, menatap kota yang terus bergerak cepat, seperti menyimpan rahasia tentang siapa aku sebenarnya. Hari ini aku memilih diam, tapi diam bukan berarti kalah. Diam hanya cara untuk menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, mungkin mereka semua akan tahu siapa sebenarnya ratu yang mereka remehkan selama ini. Malam itu, suara hujan tipis mengetuk jendela apartemen kecil kami di kawasan Pancoran. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi teh melati yang baru saja kutuang ke dalam 2 cangkir. Andra duduk di sofa, membuka laptopnya, sementara aku berdiri di dapur, menatap punggungnya dalam diam. Sejak kejadian siang tadi di rumah mertuaku, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat Dinda terus terngiang di kepala, seperti gema yang tidak mau berhenti. Kamu nggak pantas naik mobil ini. Aku mencoba tersenyum sepanjang perjalanan tadi, mencoba menutupi rasa sakit yang menekan dadaku. Tapi kini, ketika hanya ada kami berdua di ruangan kecil ini, topeng kesabaranku mulai retak. Aku membawa 2 cangkir teh ke ruang tamu dan duduk di sebelah Andra. Ia menutup laptopnya perlahan dan menatapku. Kelihatan capek banget. Sayang, tadi di rumah Mama ada apa? Kamu kelihatan nggak nyaman. Pertanyaannya sederhana, tapi cukup untuk membuat mataku terasa panas. Aku menatap ke arah cangkir di tanganku, mengamati uap yang naik perlahan. Aku ingin menjawab jujur, tapi lidahku keluh. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Enggak kok, jawabku pelan. Cuma, mungkin aku kurang tidur. Andra tersenyum lembut. Kamu pasti capek. Ya, maaf, aku belum bisa bawa kamu liburan atau kasih waktu istirahat lebih. Aku menggeleng. Bukan itu, Andra. Aku cuma lagi banyak pikiran aja. Ia menatapku, menunggu aku melanjutkan. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin mengungkit Dinda. Bukan karena aku takut dianggap mengadu, tapi karena aku tahu Andra sangat menyayangi adiknya. Aku tidak mau menanam jarak di antara mereka hanya karena perasaanku terluka. Dalam hati aku berbicara dengan diriku sendiri. Ratu, kamu harus kuat. Kamu bukan anak kecil yang gampang tersinggung. Kamu sudah memilih jalan ini, jadi terimalah risikonya. Namun, semakin aku menenangkan diri, semakin tajam rasa perih itu menusuk. Aku tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi sopan santun dan rasa hormat. Tidak ada yang pernah berani merendahkan seseorang tanpa alasan. Tapi di rumah mertuaku, aku merasa seperti orang asing yang tak diundang. Selalu harus berhati-hati dalam setiap kata dan gerak. Andra menatapku lagi. Kamu yakin gak ada apa-apa? Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Yakin, aku cuma butuh istirahat. Ia mengangguk pelan, lalu memegang tanganku. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang ya. Aku nggak mau kamu simpan sendiri. Aku mengangguk tanpa suara. Satu sisi dalam diriku ingin berteriak, ingin mengatakan semuanya. Betapa sakitnya diejek oleh adik ipar sendiri. Betapa aku menahan air mata agar tidak jatuh di depan Andra. Tapi sisi lainnya menahanku.
berbisik lembut bahwa diam lebih bijak. Setelah Andra kembali fokus ke laptopnya, aku berdiri dan berjalan ke balkon. Hujan masih turun ringan, menimbulkan suara gemericik lembut di atap. Dari lantai 10, aku bisa melihat lampu-lampu kota Jakarta yang berkedip seperti bintang. Aku bersandar di pagar balkon, menatap langit gelap, mencoba berbicara dengan diriku sendiri. Apakah aku salah, Tuhan, memilih untuk hidup sederhana? Gumamku pelan. Apakah aku pantas diperlakukan begini hanya karena aku memilih untuk tidak memperlihatkan siapa aku sebenarnya? Angin malam menyapu rambutku. Aku menutup mata sejenak, membiarkan air hujan menyentuh ujung jemariku. Ada sesuatu yang terasa kosong di dada, seperti ruang hampa yang tiba-tiba terbuka. Aku teringat wajah Papa, Pak Surya, yang selalu menatapku dengan bangga setiap kali aku mengambil keputusan sendiri. Dulu, beliau berkata, "Kalau kamu ingin tahu siapa yang benar-benar tulus, sembunyikan dulu hartamu. Biarkan mereka mengenalmu tanpa nama besar di belakangmu." Aku menuruti nasihat itu. Tapi aku tak pernah menyangka ujiannya akan terasa seberat ini. Ketika aku kembali ke dalam, Andra sudah tertidur di sofa. Laptopnya masih terbuka, menampilkan spreadsheet laporan kantor. Aku tersenyum kecil, menatap wajahnya yang tenang. Ia bekerja keras, seringkali lupa waktu, hanya demi memastikan aku tidak kekurangan apapun. Dan aku tahu, itulah alasan kenapa aku memilih bertahan. Aku tidak ingin membuatnya merasa gagal sebagai suami hanya karena sikap keluarganya sendiri. Aku menutup laptopnya pelan, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Aku duduk di tepi sofa, menatap wajahnya dalam diam. Ada cinta di sana, ada ketulusan. Tapi di balik semua itu, ada jarak kecil yang mulai tumbuh, jarak yang hanya aku rasakan sendiri. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi Dinda. Aku tidak bisa terus diam selamanya. Tapi untuk malam ini, aku memilih menyembunyikan lukaku, membiarkannya menjadi rahasia kecil yang hanya aku dan langit tahu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Andra sudah mandi dan bersiap berangkat ke kantor. Ia mencium keningku sebelum keluar rumah. "Nanti sore aku jemput, ya. Kita makan malam di luar. Kamu pengin di mana?" Aku tersenyum. "Terserah kamu aja. Aku ikut." Setelah pintu tertutup, aku duduk di meja makan, menatap 2 piring yang tersisa. Suara detik jam terdengar begitu jelas. Aku menatap pantulan wajahku di permukaan sendok, terlihat tenang. Tapi mataku tidak bisa menyembunyikan lelah yang mengendap. Aku tahu, luka ini tidak akan hilang dalam semalam. Tapi aku juga tahu, aku terlalu kuat untuk membiarkan diri hancur hanya karena satu ucapan sinis. Aku menarik napas panjang dan berkata dalam hati, aku akan tetap jadi diriku. Mereka boleh meremehkan, tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku sendiri. Hujan kembali turun perlahan di luar jendela, seperti ingin menenangkan hati yang bergetar. Aku menatap keluar dan tersenyum samar. Mungkin, kadang luka memang harus disembunyikan dulu, bukan karena takut, tapi karena aku tahu waktunya belum tepat untuk membalas dengan kebenaran. Dan ketika waktu itu tiba, aku ingin Dinda belajar sesuatu. Bahwa orang yang paling tenang bukan berarti lemah, melainkan sedang menyiapkan kejutan yang tidak akan pernah ia duga. Pagi itu langit Jakarta berwarna pucat, seperti lembar kertas kosong yang belum diisi apapun. Hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman, dan aroma tanah basah menembus jendela apartemen. Aku sedang melipat pakaian di meja makan ketika ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah nama muncul di layar, Maya, sekretaris Papa. Jantungku langsung berdegup sedikit lebih cepat. Sudah lama aku tidak mendapat panggilan dari dunia lamaku. Dunia yang penuh rapat, jas formal, dan suara lantang para direktur. Aku menatap ponsel itu beberapa detik sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. "Selamat pagi, Bu Ratu." Suara Maya terdengar sopan namun tegas. "Maaf mengganggu. Pak Surya ingin Anda hadir dalam rapat internal Surya Group besok pagi. Pembahasan mengenai ekspansi cabang Singapura. Beliau meminta kehadiran Anda secara pribadi." Aku menarik napas dalam-dalam. "Maya, tolong sampaikan ke Papa, aku sudah tidak aktif di perusahaan. Aku nggak ingin orang-orang tahu aku masih terlibat." "Tapi, Bu,
Ini rapat tertutup. Hanya keluarga inti dan 2 direktur utama yang hadir. Jelasnya. Pak Surya juga bilang, keputusan Anda akan sangat berpengaruh. Aku terdiam. Kata, keluarga inti, membuatku sadar bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Tapi, bagaimana dengan Andra? Bagaimana jika suatu hari ia tahu bahwa istrinya bukan sekadar perempuan sederhana yang suka memasak di dapur sempit, tapi pewaris tunggal konglomerat besar? Baik, Maya. Aku datang. Kataku akhirnya, pelan tapi pasti. Tapi tolong pastikan tidak ada wartawan, tidak ada publikasi apapun. Aku tidak ingin namaku disebut di laporan internal. Baik, Bu. Jawabnya cepat. Kami akan jaga kerahasiaannya. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk diam cukup lama. Di hadapanku, setumpuk pakaian yang belum selesai kulipat tampak seperti simbol hidupku sendiri. Terbelah antara 2 dunia yang berbeda. Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Andra keluar dengan kemeja biru muda dan senyum paginya yang khas. Kamu belum makan? Aku sempat beli roti tadi di bawah. Aku tersenyum sekilas, menyembunyikan gejolak yang masih mengaduk di dada. Nanti aja, aku belum lapar. Andra menghampiri, mengecup keningku cepat. Kamu yakin gak apa-apa? Akhir-akhir ini kamu sering kelihatan banyak pikiran. Aku menatap wajahnya. Andra begitu tulus, polos, dan jujur. Dunia tempatku berasal, penuh strategi, nama besar, dan kekuasaan. Rasanya terlalu keras untuk disentuh oleh orang sebaik dia. Aku cuma kangen papa, jawabku singkat, setengah jujur. Udah lama gak ke rumah. Kalau gitu, main aja ke sana, katanya ringan. Aku izinin kok. Aku hanya mengangguk, meski di dalam hati aku tahu, ke sana bukan sekadar kunjungan keluarga biasa. Keesokan harinya, aku melangkah ke lobi gedung Surya Group dengan langkah perlahan. Rasanya aneh, sudah 2 tahun aku menjauh dari tempat ini, tapi setiap detilnya masih tertanam di kepalaku. Aroma kopi mahal dari lantai bawah, lantunan musik instrumental lembut, dan wajah-wajah pegawai yang menunduk hormat setiap kali aku lewat. Selamat datang kembali, Bu Ratu. Sapa Maya begitu aku keluar dari lift. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Maya. Lama gak kesini, ya? Semua orang merindukan Anda, katanya jujur. Aku hanya menanggapinya dengan anggukan. Kata, dirindukan, terasa hangat, tapi juga menekan dada. Di dunia ini, aku bukan ratu si istri Andra. Aku adalah Ratu Surya, calon penerus perusahaan keluarga. Rapat berjalan selama hampir 2 jam. Papa tampak tegas seperti biasa, memimpin pembahasan dengan wibawa. Sesekali beliau melirik ke arahku, seolah ingin memastikan aku masih mampu menjaga keseimbangan antara 2 kehidupanku. Ratu, katanya tiba-tiba di tengah pembahasan, aku ingin kamu meninjau kembali divisi CSR. Kamu punya kepekaan sosial yang bagus. Akan lebih baik kalau kamu tetap terlibat, meskipun dari jauh. Aku menelan ludah. Semua mata beralih padaku. Baik, Pak, jawabku pelan. Tapi biar Maya yang jadi penghubung. Aku nggak bisa sering datang. Papa mengangguk paham. Aku tahu. Tapi jangan terlalu lama bersembunyi. Dunia ini tetap membutuhkan tanganmu. Kalimat itu menancap dalam di pikiranku. Jangan terlalu lama bersembunyi. Tapi jika aku berhenti bersembunyi, bagaimana dengan Andra? Sore harinya aku duduk di dalam mobil hitam yang biasa dipakai keluarga Surya. Supir lama kami, Pak Darto, menatapku melalui kaca spion. Langsung pulang ke rumah, Bu. Aku menggeleng. Turunkan aku di depan gedung apartemen aja, ya. Jangan sampai Andra lihat mobil ini. Pak Darto mengangguk tanpa komentar. Ia sudah lama tahu rahasiaku, dan ia tahu betul kapan harus diam. Saat mobil berhenti di depan gedung, aku melihat pantulan diriku di jendela, dengan blazer abu-abu dan sepatu hak tinggi. Sekilas aku tampak seperti perempuan sukses yang siap memimpin rapat besar. Tapi begitu aku melangkah ke dalam lift menuju apartemen, aku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Seorang istri yang hanya ingin dicintai tanpa embel-embel nama besar di belakangnya. Begitu sampai di lantai 10, aku mengganti blazer dengan kaos longgar dan menghela napas panjang. Rasanya seperti mengganti kulit, menanggalkan beban agar bisa kembali bernapas.
Andra sudah di rumah ketika aku keluar dari kamar. Ia menatapku sambil tersenyum. "Kamu dari mana?" Katanya mau istirahat. Aku membalas senyumnya, berusaha tenang. "Tadi ke rumah papa. Cuma sebentar." "Oh, kirain kamu ikut arisan sama temanmu," katanya santai, tak menyadari apapun. "Tadi Dinda telepon. Katanya mama minta kita datang makan malam minggu depan." Aku menahan napas sejenak. Dunia lamaku baru saja memanggilku kembali, dan sekarang dunia baruku juga menuntut peranku. Dua sisi hidup yang berlawanan, saling menarikku ke arah yang berbeda. Aku hanya mengangguk pelan. "Iya, nanti aku siapin." Andra mendekat, lalu menatapku lembut. "Kamu baik-baik aja kan, sayang?" Aku tersenyum samar. "Iya, aku baik-baik aja." Tapi dalam hati, aku tahu itu bohong. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang setengah asing. Aku bukan sepenuhnya Ratu Surya, tapi aku juga bukan hanya ratu, istri sederhana Andra. Aku berada di tengah-tengah dua dunia, dan cepat atau lambat, salah satunya pasti akan menyeretku keluar dari keseimbangan yang rapuh ini. Aku menarik napas panjang dan berbisik pelan pada pantulan di cermin. "Berapa lama lagi kamu bisa menyembunyikan semuanya, Ratu?" Siang itu matahari terasa terik, menembus tirai ruang tamu apartemen kami yang sederhana. Aku baru saja selesai menyiram tanaman di balkon ketika suara bel pintu terdengar nyaring. Kupikir Andra yang lupa bawa kunci, tapi ketika kulihat melalui lubang pintu, wajah yang muncul justru bukan miliknya. Dinda, dengan gaun pastel yang terlihat mahal dan ekspresi wajah yang tak kalah menusuk. Di belakangnya berdiri dua perempuan lain, seumuran dengannya, dengan dandanan serupa dan tatapan menilai. Aku membuka pintu dengan senyum sopan. "Hai, Dinda. Ada perlu apa?" Dinda mengibaskan rambutnya. "Main aja. Sekalian mau lihat-lihat. Soalnya aku cerita ke mereka kalau kamu tinggal di sini." Ia melangkah masuk tanpa menunggu persilaan, diikuti kedua temannya yang langsung menelusuri ruang tamu dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Lucu juga ya tempatnya," komentar salah satu dari mereka, suaranya setengah menahan tawa. "Kecil tapi, minimalis gitu." Dinda terkekeh. "Ya, beginilah kalau hidupnya cuma ngikut suami. Semua serba hemat." Aku menelan ludah, mencoba mempertahankan senyum. "Silakan duduk dulu, aku ambilkan minum." Aku melangkah ke dapur, berusaha mengatur napas. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Suara tawa mereka terdengar dari ruang tamu, ringan, tapi menyakitkan. Aku menuang jus jeruk ke dalam gelas, mencoba menenangkan diri. "Kendalikan diri, Ratu. Kamu nggak boleh terpancing. Ingat pesan Papa, yang kuat bukan yang membalas, tapi yang bisa memilih diam dengan anggun." Ketika aku kembali membawa nampan berisi minuman, Dinda sudah berdiri di depan rak buku kecil dekat televisi, memegang bingkai foto pernikahan kami. "Lucu banget," katanya sambil menoleh ke teman-temannya. "Waktu nikah aja sederhana gini." Aku sampai heran, Andra bisa tahan hidup kayak gini. "Ya." Salah satu temannya menimpali. "Mungkin cinta kali, Din." Dinda tertawa. "Cinta sih cinta, tapi kan gak harus hidup kayak rakyat jelata juga." Aku meletakkan minuman di meja, mencoba tidak menatap mereka. "Silakan diminum." "Maaf cuma ada jus. Aku nggak sempat bikin kue." "Oh nggak apa-apa," jawab Dinda dengan nada manis palsu. "Aku tahu kamu sibuk, ngurus rumah." Kalimat itu disusul tawa kecil dari teman-temannya. Aku duduk perlahan di kursi seberang mereka. Rasanya udara ruangan tiba-tiba menipis. Dinda menatapku dengan pandangan puas, seperti menemukan mainan baru yang bisa ia rendahkan tanpa konsekuensi. "Ngomong-ngomong," katanya lagi, "Andra itu baik banget ya. Aku aja heran dia bisa sabar begini." "Maksudku, ya, kamu kan bukan siapa-siapa. Kerja juga enggak, keluarga biasa aja. Kalau bukan karena Andra, kamu bisa hidup di apartemen ini aja mungkin susah." Kata-katanya menghantamku seperti cambuk. Aku merasakan panas di tenggorokan, tapi kupaksa tersenyum. "Aku bersyukur, Din. Andra memang orang yang luar biasa." "Oh iya, katanya kamu suka bantu-bantu arisan ibu kompleks." "Ya." Aku mengangguk pelan. "Iya, sedikit-sedikit." Dinda melirik temannya dan terkikik.
Ya ampun, lihat tuh. Bantu-bantu. Aku sih nggak sanggup. Capek. Uang nggak seberapa, hasilnya juga gitu-gitu aja. Tapi ya beda orang, beda selera hidup ya. Suara tawa kembali pecah. Kali ini aku tak lagi berusaha menanggapi. Aku hanya menatap lantai, membiarkan ucapan-ucapan mereka melintas tanpa menancap. Tapi dalam diam, aku tahu ada sesuatu yang sedang robek di dalam diriku. Aku teringat masa kecilku. Suara mama yang lembut, aroma wangi mawar dari taman rumah besar kami, dan tawa papa yang hangat setiap kali memelukku. Dunia yang dulu penuh kasih dan penghargaan, tempat di mana tidak ada yang menilai seseorang dari harta atau penampilan. Aku memejamkan mata sesaat. Ingatan itu menenangkan, seperti selimut yang melindungi dari dinginnya kata-kata Dinda. Aku ingin membalas, ingin memberitahunya siapa aku sebenarnya. Tapi kemudian aku ingat lagi Andra. Andra tidak tahu apa-apa. Dan jika aku membongkar segalanya hanya karena emosi, aku akan melukai orang yang paling kucintai. Ketika aku membuka mata, Dinda sudah berdiri, menatap sekeliling. Lumayan deh buat awal. Tapi kalau nanti kamu punya anak, tempat sekecil ini kayaknya nggak cukup deh. Nanti aku bantu cariin kontrakan aja ya, biar agak lega. Aku menatapnya, senyumku tetap terjaga. Terima kasih perhatiannya, Dinda. Aku yakin nanti bisa beres. Dinda menatapku beberapa detik, seperti kesal karena tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Ya sudah, kita pulang aja, yuk, katanya ke teman-temannya. Kasihan, nanti Kak Ratu capek ngelap meja yang udah kita dudukin. Aku hanya mengangguk, membukakan pintu. Hati-hati di jalan. Begitu pintu tertutup, aku berdiri diam cukup lama. Hening. Baru setelah itu aku merasa napasku mulai kembali berat. Mataku panas, tapi aku tidak menangis. Aku hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding, dan menarik napas panjang. Kenapa ya? Orang yang paling sering melukai kita justru keluarga sendiri? Pertanyaan itu terlintas tanpa jawaban. Aku menatap jari-jariku yang masih menggenggam ujung rod, lalu tersenyum kecil. Aku tahu aku sudah berhasil menahan diri hari ini. Dan meski hatiku perih, ada kebanggaan kecil yang tumbuh di dalam dada, karena aku tidak jatuh ke level yang sama dengan mereka. Beberapa jam kemudian, Andra pulang. Ia menemukan aku sedang menata ulang rak buku. Kamu beres-beres terus dari tadi. Capek enggak? Aku menatapnya dan tersenyum. Enggak kok. Tadi Dinda sempat main ke sini. Dinda? Andra tampak sedikit kaget. Ngapain? Cuma mampir. Jawabku singkat. Bawa teman-temannya. Dia ganggu kamu. Aku menggeleng cepat. Enggak, kok. Aku malah senang bisa ngobrol. Andra menghela napas lega. Syukurlah. Aku tahu Dinda kadang nyolot, tapi dia sebenarnya nggak bermaksud jahat. Aku menatapnya, mencoba tersenyum lagi. Iya, aku tahu. Tapi dalam hati aku berbisik pelan. Kadang yang tidak bermaksud jahat justru paling pandai menyakiti tanpa merasa bersalah. Malam itu, setelah Andra tertidur, aku kembali duduk di dekat jendela. Lampu-lampu kota berpendar redup, seperti serpihan kenangan yang berjatuhan. Aku tahu, sabarku hari ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Ketika waktunya tiba, aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Aku akan membalas dengan kebenaran. Dengan cara yang paling tenang, tapi paling mengguncang. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Ratu berdiri di depan jendela, ponselnya menempel di telinga, berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Aku baru keluar dari kamar, masih mengenakan kemeja yang belum disetrika sempurna, dan entah kenapa langkahku terhenti di ambang pintu ruang tamu. Nada bicaranya berbeda, bukan seperti Ratu yang kukenal, lembut, penuh kesabaran, kadang ragu saat berpendapat. Kali ini ia berbicara seperti seseorang yang terbiasa memberi arahan. Baik, tolong pastikan semua dokumen sudah dikirim sebelum jam 3. Ya, jangan tunggu konfirmasi, langsung eksekusi saja sesuai prosedur. Lalu hening sejenak. Ya, aku akan hadir via video call, tapi pastikan rapatnya tertutup. Aku menatapnya. Tatapan matanya fokus, tubuhnya tegak, bahunya tidak lagi tampak rapuh seperti biasanya. Ada aura lain di sana, tenang tapi berwibawa,
seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar. Ketika panggilan itu selesai, Ratu menatapku dan tersenyum kecil, seolah baru sadar aku memperhatikannya. "Kamu udah bangun, ya?" Suaranya kembali lembut, seperti biasa. "Sarapan udah aku siapin." Aku mencoba tersenyum balik, tapi pikiranku tidak berhenti memutar rekaman kecil dari apa yang baru saja kudengar. "Aku dengar kamu ngomong soal rapat. Kamu bantu siapa?" tanyaku, berusaha terdengar santai. "Oh itu." Ia berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. "Teman lama minta tolong. Ada urusan kantor keluarganya yang butuh pendapat aku." "Teman lama?" "Iya, dulu aku sempat bantu urusan dokumen perusahaan mereka." Jawabnya cepat, matanya sedikit menghindar. Aku mengangguk, meski dalam hati ada sesuatu yang terasa janggal. Selama ini aku tahu Ratu pandai berkomunikasi dan rapi dalam urusan rumah tangga. Tapi caranya bicara tadi, terstruktur, berwibawa, dan penuh keyakinan. Tidak seperti seseorang yang hanya membantu teman. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin menjadi suami yang curiga tanpa bukti. "Ya sudah," kataku pelan. "Kamu memang cocok ngurus hal-hal kayak gitu. Aku aja sering kagum, kamu rapi banget ngatur keuangan rumah." Ratu tersenyum lembut, matanya sedikit teduh. "Itu karena aku terbiasa ngatur hal kecil." Aku mengangguk, tapi hatiku belum tenang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi pikiranku tidak berhenti memerhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kuanggap penting. Ratu sering menerima panggilan telepon dengan nada serius, lalu berpindah ke balkon sambil menutup pintu. Sesekali aku mendengar namaku disebut, bukan dalam konteks rahasia, tapi cukup membuatku penasaran. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor. Ratu tampak sibuk menulis di meja makan. Laptopnya terbuka dengan tampilan dokumen rumit. Diagram, grafik, tabel. Semuanya tampak terlalu profesional untuk urusan rumah tangga. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan tanpa suara. Tulisan di layar itu bertuliskan, "Laporan Proyeksi Ekspansi Surya Group 2025. Aku tertegun. Surya Group, nama itu bukan nama asing. Salah satu perusahaan besar di negeri ini, sering kulihat di berita. Tapi apa hubungannya dengan Ratu? Sebelum aku sempat bertanya, Ratu menutup laptopnya begitu menyadari kehadiranku. "Kamu udah pulang? Cepet banget," katanya sambil tersenyum. Aku mencoba membalas senyum itu, meski dada terasa sesak. "Iya, rapat dibatalkan." "Kamu ngerjain apa?" "Oh, ini dokumen lama, aku bantu sahabatku." Jawabnya cepat, suaranya sedikit tegang. "Surya Group?" tanyaku tanpa sengaja. Wajah Ratu berubah sekilas, tidak sepenuhnya terkejut, tapi jelas tidak tenang. Ia tertawa kecil, menutup rambut yang jatuh ke pipinya. "Kamu tahu juga nama itu?" "Ya, perusahaan besar. Sahabatku kerja di sana. Aku cuma bantu revisi proposal." Aku mengangguk pelan, berusaha menelan rasa curiga yang tiba-tiba tumbuh. Mungkin memang kebetulan. Mungkin Ratu hanya membantu seseorang yang kebetulan bekerja di sana. Tapi entah kenapa, setiap kali ia bicara, ada lapisan misteri yang semakin tebal menyelimutinya. Malam itu aku duduk di balkon sendirian setelah Ratu tidur. Kota Jakarta berkilau seperti samudra lampu, tapi pikiranku gelap. Aku memutar kembali semua hal yang selama ini kuanggap biasa. Caranya mengatur keuangan, bagaimana ia selalu tahu perkembangan ekonomi, bahkan pilihan katanya yang sering lebih bijak daripada kebanyakan manajer di kantorku. Dan satu hal lagi yang tak bisa kulupakan, ketika pertama kali kami bertemu, Ratu tidak pernah bicara banyak tentang keluarganya. Ia hanya bilang orang tuanya tinggal di luar kota. Tapi aku belum pernah bertemu mereka. Belum sekalipun. Aku menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Apakah aku benar-benar mengenal istriku sendiri? Pertanyaan itu berputar di kepalaku, menimbulkan perasaan bersalah sekaligus cemas. Aku tidak ingin berpikir buruk. Ratu adalah perempuan paling sabar dan lembut yang pernah kutemui. Ia selalu menenangkanku saat aku lelah, tidak pernah menuntut, dan selalu menaruh keyakinan penuh padaku. Tapi justru itu yang membuatku takut, karena di balik kesempurnaan itu, mungkin ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pulang lebih awal lagi.
berharap bisa melihat apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Tapi ketika aku tiba di depan pintu, aku mendengar suara dari dalam. Ratu sedang berbicara lagi. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. Ya, sampaikan pada papa, aku akan kirim laporan final malam ini. Jangan sebut namaku ke siapapun di media internal. Hatiku berdentum keras. Papa, apakah ia sedang bicara dengan ayahnya? Tapi kenapa harus dirahasiakan? Aku mengetuk pintu pelan, pura-pura baru datang. Ratu cepat-cepat menutup teleponnya, menoleh padaku dengan senyum yang sedikit kaku. Kamu udah pulang? Iya, jawabku datar. Kamu lagi telepon siapa? Oh, itu, teman papa, jawabnya pelan, agak gugup. Aku menatapnya lama, mencoba membaca matanya. Tapi di sana hanya ada ketenangan yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku akhirnya menghela napas. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya? Iya, jawabnya sambil tersenyum lembut. Tapi nggak apa-apa, aku senang bisa tetap produktif. Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluknya perlahan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi di balik pelukan itu, pikiranku berputar tanpa henti. Ratu memegang rahasia, aku yakin. Dan apapun itu, aku hanya bisa berharap rahasia itu bukan sesuatu yang akan menghancurkan kami berdua. Malam itu, saat Ratu sudah tertidur di sampingku, aku menatap wajahnya lama-lama. Damai, lembut, seperti biasa. Tapi sekarang aku tahu, di balik ketenangan itu ada sesuatu yang tidak bisa kutangkap. Aku menyentuh rambutnya pelan dan berbisik. Kalau memang ada hal yang kamu sembunyikan, tolong, jangan buat aku tahu dengan cara yang salah. Dan di dalam hatiku, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa takut kehilangan perempuan itu. Bukan karena orang lain, tapi karena kebenaran yang mungkin suatu hari akan muncul di antara kami. Hari itu, sore di kantor terasa lebih panjang dari biasanya bagi Andra. Saat ia pulang, wajahnya tampak sedikit lelah, tapi ada senyum kecil yang ia bawa pulang bersamaan dengan selembar undangan berwarna hitam keemasan di tangannya. Ada acara dari kantor, katanya dengan nada bersemangat ketika baru saja menutup pintu. Ia menyerahkan amplop itu padaku. Gala dinner, katanya untuk merayakan keberhasilan proyek kerjasama dengan salah satu perusahaan besar. Aku pengen kamu ikut. Aku menerima amplop itu dengan tangan sedikit ragu. Di bagian depan tertulis, Surya Group Annual Gala Night 2025. Darahku seolah berhenti mengalir sesaat. Logo di atas kertas itu begitu familiar. Huruf S, bergaya minimalis, berwarna emas, dengan garis melengkung menyerupai matahari terbit. Simbol keluarga kami sejak puluhan tahun lalu. Aku menatap Andra yang tersenyum polos, tidak menyadari apapun. Wah, keren banget ya, Surya Group, katanya sambil meletakkan tas kerjanya. Perusahaan mereka besar banget. RAT, bisa kerja sama-sama mereka tuh prestasi besar buat kantor aku. Aku menelan ludah. Kapan acaranya? Tanyaku pelan. Minggu depan, katanya di Hotel Grand Lumina. Tempatnya mewah banget. Bosku bahkan bilang ini bakal jadi acara terbesar tahun ini. Aku menatap undangan itu lama. Nama perusahaan yang kutinggalkan, dunia yang berusaha kujauhkan, kini datang mengetuk pintu rumahku sendiri, melalui tangan suamiku. Ironis, tapi entah mengapa juga terasa seperti panggilan dari masa lalu. Andra menatapku penuh harap. Kamu mau ikut kan? Aku pengen kamu kenal teman-teman kantorku. Selama ini mereka cuma dengar cerita tentang kamu aja. Aku tersenyum tipis. Tentu, aku ikut. Meski di dalam dada, hatiku mulai berdebar dengan ritme yang tidak biasa. Beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan waktu mempersiapkan diri. Bukan untuk tampil menonjol, tapi justru agar tidak menonjol sama sekali. Aku tahu bagaimana gala dinner Surya Group berjalan. Megah, penuh kilauan, dan tak jarang diselimuti pandangan penuh penghakiman. Semua tamu akan menilai satu sama lain, dari cara berbicara, pakaian, bahkan postur berdiri. Aku memilih gaun sederhana berwarna navy dengan potongan klasik, cukup elegan tanpa terlihat mencolok. Rambutku kubiarkan terurai alami. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya anting kecil berbentuk tetes air yang dulu diberikan mama sebelum beliau wafat. Malam sebelum acara, aku duduk di balkon,
menatap langit Jakarta yang samar tertutup awan. Aku memandangi undangan yang tergeletak di pangkuan, membaca ulang nama perusahaanku sendiri seakan itu nama asing. Apakah aku siap kembali menatap dunia yang dulu kutinggalkan? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Hotel Grand Lumina tampak berkilau dengan lampu kristal dan karpet merah yang membentang hingga ke aula utama. Musik orkestra mengalun lembut di udara. Aroma bunga segar menyelimuti seluruh ruangan. Aku melangkah di samping Andra, menggenggam tangannya erat. Ia tampak bersemangat, matanya berbinar. Sementara aku, setiap langkah terasa seperti melangkah di antara dua masa hidupku. Wah, lihat tuh, bosku lagi sama Direktur Surya Group, kata Andra, menunjuk ke arah sekelompok pria berjas di sisi ruangan. Katanya pemilik utamanya nggak pernah muncul langsung. Cuma perwakilan aja yang datang. Aku menatap ke arah yang sama. Di antara kerumunan, aku mengenali beberapa wajah lama. Manajer divisi, kepala keuangan, bahkan Maya, sekretaris papa. Mataku dan matanya sempat bertemu sekilas. Wajah Maya langsung berubah panik, tapi aku hanya memberi isyarat kecil dengan senyum tenang. Senyum yang berarti, tolong, diam saja. Andra tidak menyadari itu. Ia sibuk memperkenalkanku pada rekan-rekan kantornya. Ini istriku, Ratu, katanya dengan bangga. Dia orangnya pendiam, tapi luar biasa sabar. Aku beruntung banget punya dia. Mereka menyapaku dengan ramah, sebagian besar memujinya karena bisa membawa istri yang anggun dan sederhana. Aku menanggapi dengan sopan, tertawa kecil di sela percakapan, sambil berusaha mengabaikan detak jantungku yang tak beraturan. Namun ketenangan itu terganggu ketika seorang pria paruh baya, mengenakan setelan abu-abu, menghampiri kami. Aku mengenalnya, Pak Herman, salah satu direktur lama yang sangat dekat dengan Papa. Selamat malam, Bu Ratu, katanya dengan suara rendah tapi syarat makna. Senang sekali bisa melihat Anda di sini. Aku tertegun sesaat, tapi segera tersenyum sopan. Selamat malam, Pak Herman. Sudah lama sekali. Andra menoleh cepat. Kalian saling kenal? Aku menahan napas sejenak. Dulu, aku pernah bantu beliau dalam proyek sosial. Jawabku cepat, berusaha terdengar ringan. Oh begitu? Andra tampak kagum. Wah, dunia sempit ya. Pak Herman tersenyum kecil, lalu menunduk sopan sebelum melangkah pergi. Tapi sebelum itu, sempat berbisik hampir tak terdengar di dekatku. Pak Surya pasti senang tahu Anda datang malam ini. Aku terdiam, jantungku berdegup keras. Andra tidak mendengarnya, tapi tubuhku menegang seketika. Aku tahu, berita kehadiranku malam ini pasti akan sampai ke Papa. Acara berjalan megah. Musik, tawa, dan kilau lampu menutupi kecanggungan yang bergejolak di dadaku. Aku mencoba menikmati malam itu, menyatu dengan kerumunan tanpa terlihat berbeda. Namun di sela-sela senyum, aku melihat Maya beberapa kali menatap ke arahku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Di sisi lain, Andra terlihat begitu bahagia. Ia memuji setiap hidangan, berbincang dengan rekan kerja, dan tak berhenti bercerita tentang masa depan karirnya. Aku memandangnya dengan campuran rasa haru dan cemas. Andra tidak tahu bahwa perusahaan yang begitu ia banggakan itu adalah milik keluarga istrinya sendiri. Dan aku tidak tahu sampai kapan rahasia itu bisa bertahan. Ketika acara hampir berakhir, aku pamit sebentar ke balkon untuk menghirup udara malam. Dari sana, aku bisa melihat kota Jakarta berkilau di bawah langit gelap. Angin berhembus lembut, membawa suara musik dari dalam aula. Aku menatap ke langit, menarik napas panjang. Papa, gumamku pelan. Aku datang bukan untuk kembali. Aku hanya ingin tahu apakah aku masih bisa berdiri di antara dua dunia tanpa kehilangan diriku sendiri. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu terlihat sangat anggun malam ini. Papa bangga. Tapi berhati-hatilah, beberapa orang mulai bertanya kenapa nama Surya terdengar begitu familiar di sekitarmu. Aku memandangi pesan itu lama, sebelum akhirnya tersenyum tipis dan mengetik balasan pendek. Aku tahu apa yang kulakukan. Lalu, aku kembali masuk ke aula dengan langkah tenang. Dunia lamaku mungkin memanggil lagi, tapi malam ini, aku datang bukan sebagai pewaris siapapun. Aku datang sebagai ratu, istri Andra,
Perempuan yang berusaha menjaga cinta tetap lebih kuat dari rahasia. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu badai mulai bergerak perlahan ke arah kami. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga ketika rahasia ini akhirnya terbuka, Andra masih melihatku dengan cinta yang sama seperti malam ini. Cahaya lampu gantung kristal di aula utama Hotel Grand Lumina memantul indah di dinding kaca, menebar pantulan keemasan di setiap sisi ruangan. Malam itu adalah puncak dari acara gala, momen yang ditunggu-tunggu semua tamu, termasuk aku dan Andra. Aku berusaha tetap tenang, menahan setiap debar yang tak terkendali. Gaunku sederhana tapi anggun, biru gelap dengan potongan klasik. Rambutku disanggul lembut, hanya diselipkan hiasan kecil berwarna perak. Dari cermin besar di sisi ruangan, aku sempat menatap diriku sejenak, bukan lagi ratu yang sederhana, tapi bayangan seseorang yang dulu pernah hidup di dunia korporasi. Di sampingku, Andra tampak bahagia dan bangga. Ia tidak tahu badai apa yang menunggu di depan. "RAT, kamu cantik banget malam ini," katanya lembut. Aku tersenyum. "Terima kasih, sayang. Kamu juga kelihatan luar biasa." Musik berhenti. Suara MC menggema melalui pengeras suara. "Hadirin yang kami hormati, malam ini kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Surya Group, Bapak Aditya Prasetya." Semua tamu bertepuk tangan. Seorang pria berjas hitam naik ke panggung, tersenyum ramah. Aku mengenalnya, tentu saja. Aditya adalah tangan kanan Papa, sekaligus CEO yang menjalankan banyak keputusan perusahaan sehari-hari. Aku merasakan jantungku mulai berdegup lebih cepat. Papa tidak hadir, tapi Aditya yang mewakili, berarti dia tahu aku datang malam ini. Aditya memulai sambutannya dengan kalimat yang diplomatis dan penuh kebanggaan, memuji kerjasama antara Surya Group dan kantor tempat Andra bekerja. Semua berjalan baik, sampai pada satu kalimat yang mengubah segalanya. Dan tentu, katanya dengan suara tenang tapi jelas, "Kami juga ingin berterima kasih secara khusus kepada seseorang yang malam ini hadir di tengah kita. Sosok muda yang selama ini menjadi inspirasi bagi kami semua di Surya Group." Aku menegang. Andra menoleh padaku sekilas, tampak tidak menyadari arah pembicaraan itu. Aditya melanjutkan, "Beliau adalah direktur utama termuda yang pernah kami miliki. Seseorang yang dengan visi dan dedikasinya membawa perusahaan ke masa depan yang luar biasa. Mohon sambut dengan tepuk tangan hangat, Ibu Ratu Surya Utama." Suasana ruangan langsung berubah total. Hening, tidak ada satupun yang bersuara. Tangan-tangan yang tadi siap bertepuk kini berhenti di udara. Semua mata menatap ke arahku, sebagian bingung, sebagian terkejut, sebagian bahkan tidak percaya. Aku membeku, nafasku tercekat. Andra menatapku lekat-lekat, matanya melebar, suaranya tercekat ketika akhirnya berhasil berucap, "Ratu, apa maksudnya?" Aku tidak sempat menjawab. Aditya sudah melangkah turun dari panggung, menghampiri meja kami dengan senyum penuh penghormatan. "Selamat malam, Bu Ratu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kehadiran Anda benar-benar kejutan untuk semua orang." Aku hanya mampu mengangguk kecil, mencoba menjaga ekspresi tetap tenang. Sementara di sisi lain ruangan, Dinda dan Bu Ratmi berdiri mematung. Mereka baru saja datang sebagai undangan dari relasi Andra, tak menyangka akan menyaksikan pemandangan ini. Aku bisa melihat ekspresi mereka dari jauh. Dinda menatapku dengan wajah pucat, seolah tidak percaya. Tangannya menggenggam erat tas kecilnya, matanya berkedip-kedip cepat seakan menolak kenyataan yang ada di depan mata. Bu Ratmi bahkan sempat menurunkan kacamatanya, memastikan bahwa yang berdiri di situ memang menantunya, perempuan yang selama ini mereka anggap sederhana, bahkan sering mereka pandang rendah. Andra masih terpaku. Ia belum berkata apapun, hanya duduk dengan tatapan kosong. Aditya menatap kami bergantian. "Saya mohon maaf kalau pengumuman ini terlalu tiba-tiba, tapi keluarga besar Surya Group merasa perlu mengapresiasi Ibu Ratu atas dedikasinya yang luar biasa. Beliau selama ini memilih bekerja diam-diam, jauh dari sorotan, tapi hasilnya nyata. Kami semua bangga memiliki pemimpin seperti beliau." Sorak dan tepuk tangan mulai terdengar. Perlahan, tidak semua mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi aura kekaguman mulai menyebar di seluruh aula. Namun bagiku, tepuk tangan itu terdengar seperti gema yang jauh, berat dan menyakitkan. Aku menoleh ke arah Andra.
Wajahnya tidak lagi berisi kebanggaan atau semangat seperti sebelumnya. Yang kulihat hanya keterkejutan dan kebingungan. Kenapa kamu nggak pernah bilang? RAT. Suaranya pelan, hampir berbisik. Direktur utama? Surya Group. Aku menelan ludah. Aku cuma nggak mau kamu mencintaiku karena itu. Andra menatapku lama, matanya bergetar. Tapi kamu bohong. Kata itu menancap seperti pisau dingin. Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku tidak keluar. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tahu malam ini bukan waktu yang tepat untuk memaksa siapapun mengerti. Di sisi lain ruangan, Dinda berjalan mendekat dengan langkah tergesa. Kak Ratu, jadi ini semua benar. Kamu itu orang kaya beneran. Nada suaranya campuran antara kaget, malu, dan tidak percaya. Aku hanya menatapnya lembut. Aku masih orang yang sama, Din, yang kamu kenal. Dinda menggigit bibirnya, lalu menunduk tanpa bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, keangkuhan yang biasa menghiasi wajahnya benar-benar lenyap. Bu Ratmi menghampiri dengan langkah kaku, suaranya bergetar. Nak Ratu, maafkan ibu. Ibu nggak pernah tahu. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya pun yang salah, karena memilih diam terlalu lama. Setelah acara usai, aku dan Andra keluar dari aula tanpa banyak bicara. Langit malam Jakarta tampak gelap pekat, kontras dengan lampu-lampu mewah yang masih berkilau dari dalam hotel. Andra berjalan di depan, bahunya kaku. Aku mengikutinya perlahan. Sayang, panggilku pelan. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, RAT? Suaranya parau. Selama ini aku berjuang keras buat kamu. Pengin bikin kamu bahagia. Tapi ternyata kamu udah jauh di atas aku. Aku melangkah mendekat. Aku nggak pernah lihat kamu di bawahku. Andra, justru kamu alasan aku pengin hidup sederhana. Tapi kamu nyembunyiin semua itu dariku. Ia balas cepat, matanya menatapku penuh luka. Apa kamu nggak percaya aku bisa nerima siapa kamu sebenarnya? Aku menarik napas panjang, menahan air mata. Aku cuma takut kamu nggak mencintaiku lagi dengan cara yang sama setelah tahu semuanya. Sunyi, hanya suara kendaraan di jalan yang terdengar jauh. Andra menatapku lama, lalu menunduk. Aku butuh waktu, RAT. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Malam itu, kami berjalan ke arah mobil tanpa berpegangan tangan seperti biasanya. Bukan karena cinta kami hilang, tapi karena malam itu, dunia kami yang berbeda akhirnya bertabrakan tanpa bisa dihindari. Dan di dalam hatiku, aku tahu, sejak malam itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Udara malam di luar hotel masih hangat oleh sisa gemerlap acara. Lampu taman berpendar lembut di antara pepohonan, dan musik orkestra yang tadi mengisi aula kini hanya tinggal gema samar di kejauhan. Aku dan Andra berjalan beriringan dalam diam. Tidak ada kata yang keluar sejak kami meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil pelan di belakang. Ratu! Aku menoleh. Bu Ratmi berdiri tidak jauh dari kami, wajahnya sedikit tegang, diikuti Dinda yang tampak bingung dan gugup. Di tangannya masih tergenggam tas kecil berwarna perak, seolah belum sempat ia letakkan sejak acara berakhir. Aku menatap mereka lembut. Ibu, Dinda. Bu Ratmi melangkah pelan, suaranya bergetar. Nak, Ibu nggak tahu apa harus ngomong apa. Dari tadi ibu masih nggak percaya. Kamu beneran direktur utama Surya Group itu. Aku tersenyum samar. Iya, Bu. Tapi di depan ibu, aku tetap Ratu, menantu ibu, bukan siapa-siapa yang lain. Bu Ratmi menunduk, matanya berkaca-kaca. Astaga, Nak, ibu selama ini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Aku tahu yang ia ingin katakan. Selama ini ia terlalu sering menilai hanya dari tampilan luar. Dari cara berpakaian, dari rumah sederhana yang kutinggali bersama Andra, dari caraku memilih diam saat direndahkan. Tapi aku tidak ingin membuat siapapun malu. Tidak malam ini. Ibu nggak salah apa-apa. Ucapku tenang. Saya juga yang memilih diam. Karena saya ingin dikenal sebagai istri Andra, bukan sebagai seseorang dari keluarga kaya. Dinda menatapku lama, matanya tampak bingung. Tapi, kenapa Kak Ratu nggak pernah cerita?
Aku udah ngomong yang enggak selama ini. Suaranya kecil, hampir seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Aku tersenyum lembut. Mungkin itu pelajaran buat kita semua, Din. Kadang kita terlalu cepat menilai orang lain dari yang kelihatan. Dinda menggigit bibir bawahnya, menunduk dalam. Aku malu, Kak. Aku nggak ingin kamu malu, kataku pelan. Aku cuma ingin kamu belajar. Dunia ini luas, dan nggak semua orang yang terlihat sederhana itu kecil. Kadang justru mereka sedang memilih untuk rendah hati. Andra yang sejak tadi diam, hanya mengamati percakapan kami. Matanya masih menyimpan banyak tanya, tapi kali ini ada kelembutan yang perlahan kembali. Mungkin karena melihat cara aku berbicara, tanpa nada tinggi, tanpa kesombongan, hanya dengan ketenangan yang lahir dari kejujuran. Bu Ratmi menghela napas panjang. Ibu malu, Nak Ratu. Dulu waktu pertama kamu datang ke rumah, ibu bahkan ragu Andra cocok sama kamu. Ibu pikir kamu cuma gadis biasa yang nggak akan tahan hidup sederhana. Ternyata justru kamu yang paling sabar di antara kami semua. Aku tersenyum, menatap wajah tuanya dengan kasih. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita tahu, kadang orang sederhana itu bukan karena tidak mampu, tapi karena memilih untuk hidup apa adanya. Suasana menjadi hening sejenak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga taman. Dinda menyeka sudut matanya diam-diam. Ia menatapku lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Bukan iri, bukan sinis, tapi kagum. Kak, katanya lirih, aku janji bakal berubah. Aku malu banget udah ngomong kasar sama kamu dulu. Aku menggeleng pelan. Kamu nggak perlu janji ke aku, Din. Cukup buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menghargai siapapun tanpa lihat dari mana mereka berasal. Bu Ratmi mengusap dadanya, menghela napas lega. Nak, kamu sabar sekali ya. Kalau ibu di posisimu, mungkin ibu udah marah besar tadi di dalam aula. Aku tertawa kecil. Marah nggak akan mengubah apapun, Bu. Kadang diam itu jauh lebih keras dari teriakan. Andra akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi tegas. Ratu memang begitu, Bu. Dia nggak pernah mau menyakiti siapapun, bahkan kalau dia sendiri yang disakiti. Ia menoleh ke arahku, matanya lembut tapi masih menyimpan sisa kaget. Aku masih butuh waktu buat mencerna semuanya, Erate. Tapi aku lihat malam ini, kamu nggak berubah sedikit pun. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku nggak akan berubah, Andra. Yang kamu cintai dulu, masih orang yang sama. Bedanya cuma sekarang kamu tahu lebih banyak tentang siapa aku. Ia mengangguk perlahan, lalu mengulurkan tangan, menggenggam tanganku. Genggaman itu membuat hatiku hangat. Tidak semua luka sembuh seketika, tapi setidaknya malam ini, ia mulai belajar menerima kenyataan baru. Beberapa tamu lain yang masih tersisa di halaman hotel mulai berbisik-bisik melihat kami. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada yang kagum, ada pula yang terdiam dengan pandangan hormat. Tapi aku tidak lagi merasa canggung. Aku tidak lagi takut pada penilaian orang, karena malam ini bukan tentang harta atau jabatan. Ini tentang bagaimana seseorang memutuskan untuk tetap tenang di tengah keterkejutan dunia. Bu Ratmi menepuk bahuku pelan. Nak, ibu ingin kamu tahu, ibu benar-benar bangga punya menantu sepertimu. Dan ibu janji, mulai sekarang gak akan ada lagi perbedaan di antara kita. Aku mengangguk lembut. Terima kasih, Bu. Saya pun ingin jadi bagian keluarga ini sepenuhnya, tanpa sekat apapun. Dinda menatapku lagi, kali ini sambil tersenyum malu. Kak, boleh nggak besok aku main ke rumah? Aku pengen ngobrol, bukan tentang kerjaan, tapi tentang hidup. Aku tertawa kecil. Boleh, rumahku selalu terbuka, Din. Andra menggenggam tanganku lebih erat, dan kali ini ia tersenyum. Senyum yang menandakan perasaan bangga sekaligus kagum. Ternyata aku menikah dengan perempuan paling luar biasa yang pernah aku temui, katanya pelan. Aku menggeleng, menatapnya lembut. Kamu menikah dengan perempuan biasa yang cuma belajar untuk tidak sombong saat punya segalanya. Ketika kami berjalan menuju mobil, aku menatap langit malam Jakarta yang bertabur lampu kota. Malam yang penuh kejutan ini mungkin baru awal dari perjalanan panjang. Tapi setidaknya, satu beban berat sudah terangkat. Tidak ada lagi rahasia antara kami.
Tidak ada lagi alasan untuk menutupi siapa diriku. Dan di dalam hati, aku bersyukur karena ternyata kebenaran, ketika disampaikan dengan ketenangan dan ketulusan, mampu meluluhkan bahkan hati yang paling keras sekalipun. Aku menatap ke arah Bu Ratmi dan Dinda yang masih berdiri di dekat pintu hotel, lalu menoleh ke Andra di sampingku. Kamu tahu, Andra, kataku pelan, kadang Tuhan sengaja membuat kita disalahpahami lebih dulu, supaya ketika kebenaran terungkap, kita belajar untuk menghargai dengan sepenuh hati. Andra tersenyum. Dan malam ini, semua orang belajar itu darimu, Erat. Aku menatap lurus ke depan, udara malam menyentuh lembut wajahku. Malam ini memang mengubah segalanya, tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kedewasaan yang akhirnya membuat semua orang diam dan menyadari siapa sebenarnya ratu yang mereka kenal. Malam itu, udara di balkon apartemen terasa berbeda. Hening, tapi bukan hening yang nyaman. Ada jarak yang menggantung di antara aku dan Andra, jarak yang tidak terlihat, tapi begitu terasa. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan. Aku duduk di kursi rotan sambil menatap ke bawah, ke arah jalan yang ramai. Sementara Andra berdiri bersandar di pagar, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak kami tiba di rumah. Aku tahu, cepat atau lambat, percakapan itu akan datang. Dan benar saja, setelah beberapa menit hanya diisi suara malam dan desiran angin, Andra akhirnya berkata, suaranya pelan tapi dalam. Ratu. Aku menoleh pelan. Iya. Ia menghela napas panjang. Aku masih butuh waktu buat mencerna semuanya. Tapi malam ini aku cuma pengen satu hal, kejujuran. Aku menatapnya lama. Tatapan itu bukan marah, bukan juga curiga. Tapi ada luka di dalamnya, luka karena merasa tidak dilibatkan dalam kebenaran. Aku ngerti, jawabku tenang. Tanya apapun, aku jawab. Andra menatapku dalam-dalam, seolah mencoba memastikan bahwa kata-kataku tulus. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal keluargamu? Soal siapa kamu sebenarnya? Aku menarik napas pelan, menunduk sebentar sebelum menjawab. Karena aku nggak mau kamu lihat aku dengan cara yang berbeda. Ia mengernyit. Berbeda gimana? Aku cuma pengen dicintai karena aku, bukan karena nama keluargaku, bukan karena apa yang aku punya. Aku menatapnya, kali ini lebih mantap. Andra, waktu aku ketemu kamu dulu, aku udah capek hidup di dunia yang semua orang yang ngukur kasih sayang pakai status dan uang. Aku pengen tahu, masih ada nggak orang yang bisa mencintai aku tanpa tahu aku siapa? Andra terdiam, tatapannya melembut, tapi rahangnya masih menegang. Dan kamu pikir aku orang itu? Aku tersenyum tipis. Aku nggak cuma pikir. Aku tahu. Kamu selalu berjuang keras, selalu menghargai hal kecil. Aku lihat itu. Tapi aku juga tahu, kalau aku jujur dari awal, kamu bakal merasa jauh. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu hambar. Jauh? Iya, jawabku. Kamu orangnya mandiri banget, Andra. Kamu pengen berdiri di atas kakimu sendiri. Kalau kamu tahu istrimu pewaris perusahaan besar, kamu pasti ngerasa kalah duluan. Kamu bakal menjaga jarak, bukan karena nggak cinta, tapi karena kamu nggak mau merasa kecil di sampingku. Andra menunduk. Tangannya mencengkeram pagar balkon lebih kuat. Jadi kamu pikir aku nggak cukup kuat buat nerima kenyataan itu? Aku menatapnya lembut. Aku pikir kamu cukup kuat, tapi aku juga tahu kamu manusia. Dan aku nggak mau risiko kehilanganmu cuma karena kebenaran yang kamu belum siap dengar. Hening, hanya suara angin malam dan detak jam di ruang tamu yang terdengar. Andra berbalik, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca. Aku nggak tahu harus marah atau kagum. Kamu bohong, tapi alasanmu bahkan bikin aku malu sendiri. Aku menunduk pelan. Aku nggak bermaksud bohong, Andra. Aku cuma menunda kebenaran. Karena aku pengen kamu kenal aku dulu. Perempuan biasa yang suka masak, yang suka ngerapihin baju kamu, yang suka nunggu kamu pulang. Aku pengen kamu cinta versi itu, bukan versi Direktur Ratu Surya Utama. Andra mengusap wajahnya, lalu duduk di kursi di depanku. Matanya menatap lurus, lama. Aku ngerasa bodoh, Erat. Selama ini aku pikir aku tahu segalanya tentang kamu. Ternyata aku cuma tahu permukaannya aja. Aku tersenyum tipis.
Kita berdua belajar, Andra. Aku juga belajar kalau kejujuran itu kadang lebih penting dari rasa aman. Ia mengangguk pelan, dan aku belajar kalau kadang kita terlalu cepat menilai hal kecil. Ia berhenti sejenak, menatapku lagi. Selama ini aku sering ngeremehin hal-hal yang kamu lakukan. Kayak waktu kamu bantu ngatur keuangan rumah, aku pikir kamu cuma telaten. Waktu kamu ngomong soal strategi kerja, aku pikir kamu cuma pinter teori. Aku nggak pernah nyadar kalau yang kamu omongin tuh pengalaman nyata. Aku tersenyum. Aku nggak nyalahin kamu. Justru aku senang kamu bisa nerima aku tanpa perlu tahu aku siapa dulu. Andra diam lama, lalu berkata pelan, waktu kamu tadi di panggung, disebut Direktur Utama Muda Surya Utama. Aku kaget, RAT. Tapi yang paling bikin aku terpukul bukan karena kamu orang kaya, tapi karena aku sadar, kamu udah menyesuaikan dirimu buat aku. Kamu rela hidup sederhana, padahal kamu bisa punya segalanya. Dan aku malah sering ngeluh. Aku menggeleng pelan. Aku nggak pernah anggap itu salah. Aku pilih hidup sederhana karena di situ aku ngerasa lebih bebas. Di dunia yang penuh kemewahan, aku sering merasa terkurung. Tapi bersamamu, aku ngerasa jadi manusia lagi. Andra tersenyum kecil. Senyum yang perlahan menghapus tegang di wajahnya. Ia memandangku dengan tatapan penuh pengertian. Jadi sekarang, aku cuma mau janji satu hal, katanya. Mulai malam ini, aku nggak akan ukur cinta kita dari siapa yang punya lebih banyak. Aku pengen belajar berdiri di samping kamu, bukan di bawah bayanganmu. Aku terdiam, lalu mengulurkan tanganku. Dan aku janji juga, aku nggak akan sembunyikan apapun lagi dari kamu. Ia menggenggam tanganku erat. Genggamannya hangat, jujur, tanpa kata-kata mewah, seperti dulu, waktu semua ini belum rumit. Mata kami saling bertemu, dan di sana ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar pengakuan. Ada pengertian, ada penerimaan. Andra menarik napas panjang. Kamu tahu, RAT, aku sempat takut kehilangan harga diriku di hadapanmu. Tapi sekarang aku sadar, justru kamu yang ngajarin aku arti harga diri sebenarnya. Aku menatapnya lembut. Harga diri nggak datang dari status, Andra, tapi dari cara seseorang memperlakukan cinta. Andra menunduk, lalu tersenyum. Dan kamu udah buktiin itu malam ini. Beberapa menit kami hanya duduk dalam diam, menikmati kedamaian yang akhirnya kembali. Angin malam menyapu lembut wajahku, membawa rasa lega yang sulit dijelaskan. Di bawah langit kota yang penuh lampu, aku menyadari sesuatu. Kejujuran mungkin datang terlambat, tapi saat disampaikan dengan ketulusan, ia bisa memperbaiki apa yang rusak tanpa harus memaksa. Aku menatap Andra sekali lagi, matanya kini tenang. Kita baik-baik aja, kan? Tanyaku lembut. Ia mengangguk pelan, tersenyum. Kita lebih baik dari sebelumnya. Aku ikut tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Tidak ada kata cinta malam itu, tapi dalam diam kami tahu, cinta itu sedang tumbuh lagi, kali ini dengan akar yang lebih dalam dan jujur. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan, terima kasih, Tuhan, karena akhirnya aku bisa dicintai bukan karena siapa aku, tapi karena aku, Ratu, perempuan yang hanya ingin sederhana dalam cinta. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu dengan lembut. Suasana rumah Ratu dan Andra terasa tenang, hanya terdengar detak jam dan suara sesekali burung yang bertengger di balkon. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Aku menoleh, dan terlihat sosok Dinda, masih dengan ekspresi campuran antara gugup dan gengsi. Ia berdiri di ambang pintu, kedua tangannya menggenggam tas kecil seolah untuk menguatkan diri. Pagi, Din, sapaku sambil tersenyum lembut. Mau masuk? Dinda menunduk sebentar, lalu mengangguk. Ia melangkah masuk, tapi gerakannya masih kaku, seolah tidak yakin diterima. Aku menyiapkan tempat duduk untuknya. Duduk dulu, aku baru aja selesai menyiapkan teh hangat. Ia menatapku lama, seakan menimbang kata-kataku sebelum akhirnya duduk di kursi yang telah kuberikan. Suasana hening sejenak, hanya suara teko dan uap panas dari teh yang mengisi ruang tamu. Akhirnya, Dinda menarik napas panjang, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca. Kak, aku mau minta maaf. Aku tersenyum lembut, menepuk tangannya sekadar gestur menghibur.
Tidak apa-apa, Din. Aku tahu kamu nggak sengaja menyakiti. Ia menggigit bibirnya, menunduk dalam. Aku, selama ini sering ngomong kasar sama Kak Ratu. Sering ngeremehin hal-hal yang kamu lakukan. Aku malu banget, Kak. Aku menatapnya, menahan diri untuk tidak menyindir atau menekankan kesalahannya. Din, setiap orang pernah salah. Yang penting sekarang kamu sadar, dan itu berarti kamu bisa berubah. Dinda mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan tak percaya. Ada campuran rasa bersalah dan kekaguman di matanya. Ia hampir tidak percaya bahwa aku bisa menanggapi permintaan maafnya dengan tenang, tanpa sedikit pun sarkasme atau sindiran. Serius, Kak? Kamu nggak marah? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku marah? Tidak, Din. Aku cuma ingin melihat kamu belajar dari pengalamanmu sendiri. Marah nggak akan membantu siapapun, apalagi hubungan kita. Dinda menunduk lagi, suara hatinya seolah terdengar dalam. Aku merasa kecil banget di depan Kak Ratu. Rasanya aku nggak sebanding sama kamu. Aku menepuk lembut tangannya. Kamu nggak perlu merasa begitu. Aku nggak di sini untuk dibandingkan. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting kamu mau memperbaiki diri. Ia menghela napas panjang, masih terlihat tegang, tapi kali ini ada sedikit lega di wajahnya. Kak, aku janji bakal berubah. Nggak bakal meremehkan lagi. Aku menatapnya lama, tersenyum lembut. Itu sudah cukup, Din. Perubahan itu nggak datang sekaligus. Yang penting kamu tulus. Dinda menunduk lagi, seolah mencoba mencerna semua kata-kataku. Suasana di ruang tamu terasa hening, tapi bukan hening yang canggung. Hening ini hangat, membawa ketenangan yang sulit diungkapkan. Setelah beberapa saat, ia berani menatapku lagi. Kak, selama ini aku selalu iri sama ketenangan kamu. Aku nggak ngerti, gimana kamu bisa sabar sama semua orang, termasuk aku yang sering nyebelin ini. Aku tersenyum, menggeleng pelan. Din, sabar itu latihan. Kadang harus belajar menahan emosi. Kadang harus belajar memahami orang lain. Aku juga sering salah, cuma aku belajar menenangkannya. Dinda menatapku. Matanya berbinar tapi ada kesedihan di sana. Aku pengen kayak kamu. Kak, tenang. Nggak gampang marah, bisa menghadapi semua orang dengan lembut. Aku menepuk bahunya pelan. Din, kamu nggak harus sama persis kayak aku. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Tenang dan lembut itu bukan berarti harus sama persis. Cukup belajar menghargai orang lain. Itu sudah cukup. Ia menunduk lagi, dan aku bisa merasakan beban di pundaknya perlahan menghilang. Rasa gengsi yang tadi terlihat tebal, mulai mencair. Ia tersenyum kecil, seakan lega karena akhirnya bisa membuka diri tanpa takut dihakimi. Terima kasih, Kak, ucapnya lirih. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku tersenyum hangat. Cukup dengan niat baikmu saja, Din. Itu sudah membuatku bahagia. Dinda menatapku lama, seakan sedang menyimpan semua kata-kata itu di dalam hatinya. Aku tahu, ini bukan sekadar permintaan maaf formal. Ini adalah momen di mana ia belajar merendahkan hati, belajar menghargai ketulusan orang lain, dan menghadapi rasa malu yang selama ini tersembunyi. Setelah beberapa menit, ia berdiri perlahan. Kak, aku harus pergi dulu. Tapi aku pengen sering ngobrol sama Kak Ratu. Bukan cuma soal salahku, tapi soal hidup juga. Aku mengangguk. Tentu, Din, rumah ini selalu terbuka buatmu. Ia tersenyum kecil, kemudian menoleh untuk meninggalkan ruang tamu. Tapi sebelum pergi, ia menoleh lagi ke arahku. Mata berbinar namun lembut. Kak, aku benar-benar minta maaf. Dan aku akan berusaha jadi lebih baik. Aku membalas senyum itu dengan hangat. Aku percaya kamu bisa, Din. Setelah pintu menutup, aku duduk sejenak, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Aku tersenyum tipis, lega. Malam itu, aku tidak hanya melihat perubahan di Dinda, tapi juga merasakan efek dari ketulusan. Bagaimana senyum dan sikap lembut bisa membuat orang lain menundukkan gengsi mereka sendiri, dan belajar melihat dunia dari sisi yang lebih dewasa. Andra masuk dari dapur sambil membawa sarapan. Ia menatapku, tersenyum lembut. Sepertinya Din mulai ngerti siapa yang sebenarnya di depan matanya.
Ya. Aku mengangguk, menepuk pundanya pelan. Iya, Andra. Kadang, ketulusan itu lebih kuat dari kata-kata marah atau sindiran. Aku cuma menunjukkan ke dia bahwa kebaikan dan kesabaran itu nyata, bukan sekadar teori. Andra tersenyum, lalu duduk di sampingku. Aku bangga sama kamu, Erate. Bukan cuma karena kamu luar biasa di pekerjaan, tapi karena kamu mampu menyentuh hati orang lain dengan cara yang sederhana. Aku menatapnya lembut. Itu yang selalu aku inginkan, Andra. Bukan dilihat hebat, tapi mampu membuat orang lain belajar dari ketenangan kita. Dan di sudut hatiku, aku merasa lega. Dinda mungkin masih menyimpan rasa malu, tapi malam itu adalah awal perubahan. Sebuah pelajaran tentang rendah hati, ketulusan, dan bagaimana kehangatan hati bisa mengalahkan gengsi dan kesombongan. Aku menyesap teh hangatku, tersenyum pada diri sendiri. Malam ini, semua wajah yang terkejut, semua hati yang terluka, perlahan mulai menemukan ketenangan. Pagi itu, Jakarta terlihat biasa saja dari jendela apartemen kami. Namun dunia di luar ternyata sedang bergemuruh dengan berita tentang kami. Media sosial dan portal online ramai memberitakan gala dinner kemarin, menyoroti penampilan Ratu di acara itu dan mengungkap status aslinya sebagai pewaris Surya Group. Aku, Ratu, duduk di sofa ruang tamu sambil menyesap kopi hangat. Andra di sampingku, wajahnya menegang saat membuka ponsel. Layar penuh notifikasi, komentar, berita, bahkan gosip dari teman-teman kantornya. Wah, ini luar biasa, Erate, kata Andra pelan. Orang-orang nggak habis pikir. Mereka nggak nyangka istriku. Aku maksud, kamu, ternyata. Ia tersenyum canggung tapi masih tampak kagum. Aku hanya tersenyum tipis, menenangkan diri. Aku sudah tahu ini akan terjadi, Andra. Lagi pula, aku nggak takut. Ia menatapku. Tapi gimana kalau ada orang yang salah paham? Media suka membesar-besarkan hal kecil. Aku menepuk tangannya lembut. Biarkan mereka membicarakan. Yang penting kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Aku masih ratu yang sama di depanmu dan keluarga kita. Sejenak kami duduk diam, menyadari bahwa perhatian dunia luar telah bergeser kepada kami. Tapi yang lebih terasa adalah perubahan dalam lingkungan keluarga Andra. Dinda masuk ke ruang tamu beberapa jam kemudian. Wajahnya dingin, matanya menatapku dengan kombinasi cemburu dan ketidakpercayaan. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa hangat seperti biasanya. Kamu terlihat lebih menonjol lagi, Kak Ratu, katanya pelan, tapi nada suaranya menusuk seperti jarum halus. Sekarang semua orang, semua mata sepertinya tertuju padamu. Aku mengangguk tenang. Iya, Din, aku nggak menolak perhatian orang, tapi aku tetap sama seperti dulu. Dinda menarik napas panjang, menunduk sebentar. Aku nggak nyaman, Kak. Rasanya tersisih. Aku tersenyum lembut, tanpa sedikit pun nada mengejek. Din, itu wajar. Kadang kita merasa tersisih ketika orang lain mendapatkan sorotan. Tapi ingat, sorotan bukan segalanya. Kamu masih bagian dari keluarga ini. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Dinda menatapku lama, masih terlihat keras di luar, tapi aku bisa merasakan sedikit pelunakannya di dalam. Aku tahu, ia sedang belajar menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu adil. Kadang perhatian orang bisa berpindah, tapi itu tidak membuat seseorang lebih kecil dari yang lain. Andra, yang diam mendengar percakapan kami, akhirnya ikut bicara. Din, aku ngerti perasaanmu, tapi lihat Ratu, dia tetap rendah hati, meski semua orang kini menyorotnya. Aku harap kamu bisa belajar dari itu. Dinda menunduk, tidak menjawab. Aku tahu ia masih ingin menegaskan gengsinya, tapi kali ini aku tidak tergoda untuk memojokkannya. Aku membiarkan ia belajar melalui pengalamannya sendiri. Sejak saat itu, beberapa hari berikutnya terasa berbeda. Media terus menyoroti kami, foto-foto gala dinner tersebar, komentar publik membanjiri feed Andra dan aku. Tapi aku tidak membiarkan hal itu memengaruhi suasana hati atau interaksi keluarga. Setiap kali Dinda terlihat dingin atau menyingkir dari percakapan, aku tetap menanggapi dengan tenang dan hangat. Aku mengajak ia berbicara soal hal-hal kecil, pekerjaan rumah, makanan, bahkan musik favoritnya. Perlahan, sikapnya mulai melunak.
meski masih ada sisa cemburu yang terselip di matanya. Sementara itu, Andra mulai terbiasa dengan perhatian publik. Ia tidak lagi canggung ketika bertemu teman-temannya yang membicarakan gala dinner, atau ketika rekan kerja menatapku dengan kagum. Ia terlihat bangga, tapi tetap membumi, menghormati siapa aku dan bagaimana aku menempatkan diri di sampingnya. Aku menyadari, ujian malam itu bukan hanya tentang sorotan media. Ujian sebenarnya adalah bagaimana aku menjaga keseimbangan. Tetap menjadi ratu yang sederhana di rumah, tetap menjadi pendengar yang sabar untuk Dinda, dan tetap berada di sisi Andra tanpa membiarkan status atau perhatian dunia luar mengubah cara kami berinteraksi. Suatu sore, aku dan Dinda duduk di balkon. Angin sore menyapu rambutnya yang tergerai, dan aku menatapnya lembut. Din, kamu nggak perlu iri. Perhatian orang itu sementara. Yang penting bagaimana kita menghadapi perhatian itu dengan kepala dingin dan hati yang tetap hangat. Dinda menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis, pertama kali sejak beberapa hari ini. Kamu selalu tenang. Kak, aku nggak ngerti, gimana bisa kamu gitu? Aku tersenyum. Tenang itu bukan karena aku sempurna. Tenang itu karena aku memilih fokus pada hal yang penting. Keluarga, cinta, dan menghargai orang di sekelilingku. Ia menunduk, lalu berkata pelan, aku pengen belajar kayak Kak Ratu. Aku mengulurkan tangan, menepuk tangannya lembut. Kamu pasti bisa, Din. Belajar itu nggak instan, tapi setiap usaha akan terlihat. Aku percaya sama kamu. Dinda menatapku lama, matanya kini lebih terang. Tidak ada dendam, hanya keinginan untuk memperbaiki diri. Aku tahu, itu pertanda baik. Sore itu, Andra datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia tersenyum melihat kami. Sepertinya kalian mulai akur lagi. Ya. Aku menoleh, tersenyum pada Andra. Iya, Andra. Din cuma perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Andra duduk di sampingku, menggenggam tanganku pelan. Aku bangga sama kamu, Erate. Kamu nggak hanya menghadapi sorotan media dengan tenang, tapi juga mampu menjaga hubungan dalam keluarga tetap harmonis. Aku menatapnya, tersenyum hangat. Ini cuma ujian kecil, Andra. Masih banyak yang akan datang. Tapi aku yakin, selama kita tetap sabar dan saling menghargai, semua bisa dilewati. Andra menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. Aku percaya sama kita, Erate. Dan malam itu, meski media terus membicarakan kami, aku merasa damai. Perhatian publik mungkin beralih, Dinda mungkin merasa tersisih, tapi ketenangan dan ketulusan yang aku pertahankan mampu menahan segala kegelisahan. Aku menatap langit senja dari balkon, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Ini hanyalah awal dari ujian-ujian yang lebih besar. Tapi aku siap, karena selama hati tetap tenang, dunia luar tidak akan mengubah siapa kita. Minggu pagi di Jakarta terasa cerah, meski udara masih hangat oleh sinar matahari yang mulai menembus jendela apartemen kami. Aku duduk di meja makan, menyiapkan sarapan sambil mendengarkan kabar terbaru dari lingkungan sekitar. Sejak malam gala dinner, kehidupanku dan Andra memang menjadi sorotan. Tapi aku lebih memilih fokus pada hal-hal yang nyata, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Dinda terlihat sibuk di dapur, menyiapkan kopi untuk ibunya. Ia tampak lebih ringan langkahnya dibanding beberapa minggu terakhir, meski masih ada sisa gengsi yang tersembunyi di wajahnya. Aku tersenyum tipis, mengingat momen-momen di mana ia mulai belajar merendahkan hati. Hari ini, aku punya rencana kecil yang bisa membantu ia juga belajar tentang empati dan kebaikan, tanpa harus merasa malu atau tersisih. Sejak beberapa bulan terakhir, aku diam-diam menyalurkan bantuan kepada usaha-usaha kecil di lingkungan keluarga Andra. Ada pedagang makanan kaki lima yang butuh modal tambahan, penjahit rumahan yang ingin memperluas produksinya, dan beberapa toko kecil yang hanya butuh dorongan untuk bertahan. Semua bantuan itu kuatur agar terlihat anonim. Nama Ratu tidak pernah tercantum, sehingga penerima bantuan fokus pada manfaat, bukan pada siapa yang memberi. Salah satu target yang paling ingin aku bantu ternyata adalah Dinda. Aku tahu ia selalu ingin memulai usaha kecil sendiri, tapi belum berani meminta modal kepada orang tua karena gengsinya. Maka, aku mengatur agar modalnya dikirim melalui yayasan kecil yang aku kelola secara pribadi.
Dinda sama sekali tidak menyangka siapa pemberinya. Suatu siang, Dinda menerima transfer dan surat dari yayasan itu. Ia menatap nama pengirim di layar ponsel dengan mata terbelalak. Ini, dari yayasan, tapi siapa ya yang mengurus ini? Aku duduk di sofa, menatapnya dari kejauhan dengan senyum lembut. Ia terlihat bingung sekaligus senang. Aku nggak ngerti, tapi aku harus pakai modal ini sebaik mungkin. Hari-hari berikutnya, aku terus memperhatikan perkembangan usaha kecil yang kuponsel. Dinda mulai membeli bahan lebih banyak, mulai memperluas jaringan, dan bahkan menandatangani pesanan pertamanya. Aku menatapnya diam-diam, merasa bangga sekaligus tersenyum tipis karena ia tidak tahu siapa yang membantunya. Suatu sore, Dinda menghampiriku dengan wajah masih sedikit canggung. "Kak, aku pengen bilang makasih, tapi aku nggak tahu harus bilang ke siapa." Aku tersenyum lembut, menepuk pundaknya. "Kalau kebaikan itu tulus, tidak perlu disebut siapa yang memberikannya, Din. Yang penting kamu bisa gunakan untuk kebaikan juga." Ia menunduk, masih terlihat ada rasa ingin tahu. "Tapi, aku penasaran banget. Siapa sih yang ngurus semua ini? Aku nggak kenal siapapun di yayasan itu." Aku menatapnya dengan mata lembut. "Nanti, Din, kamu akan tahu pada waktunya. Tapi yang penting sekarang, usaha kamu berjalan, dan kamu belajar bertanggung jawab." Dinda mengangguk, tapi masih terlihat penasaran. Aku bisa merasakan ada sedikit rasa bersalah bercampur kagum di matanya. Ia merasa kecil, tapi juga tersentuh oleh perhatian yang tidak ia mengerti asalnya. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Suatu sore, saat Dinda sedang menghitung stok bahan, aku menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Din, aku pengen kasih tahu sesuatu," kataku lembut. Ia menoleh, matanya berbinar. "Kak, maksudnya tentang yayasan itu?" Aku mengangguk. "Iya, semua bantuan yang kamu terima, itu aku, Din." Dinda menatapku dengan mata membesar. Bibirnya sedikit gemetar. "Kak Ratu, serius?" Aku tersenyum hangat. "Iya, Din. Aku cuma pengen kamu belajar satu hal. Kadang kebaikan itu lebih indah kalau diberikan tanpa pamrih. Dan aku ingin kamu belajar merasakan manfaat dari usaha sendiri, bukan karena gengsi atau penilaian orang lain." Dinda menunduk sejenak, seakan mencerna kata-kataku. "Aku nggak nyangka, Kak Ratu. Aku selalu ngerasa kecil di depan kamu. Tapi sekarang, aku malah merasa malu sama diri sendiri, karena nggak pernah nyangka kamu bisa sebaik ini." Aku menepuk tangannya lembut. "Din, jangan merasa malu. Kamu sedang belajar, dan itu proses yang indah. Yang penting kamu sadar dan bisa bertindak lebih baik ke depannya." Ia tersenyum tipis, kali ini tulus, tanpa ada sisa gengsi yang biasanya menghalangi. "Kak, aku janji bakal belajar dari ini. Aku nggak mau cuma dapat kebaikan, tapi nggak ngerti cara menghargainya." Aku mengangguk. "Itu yang aku harapkan, Din. Kebaikan itu bukan soal siapa yang memberi, tapi bagaimana penerimaannya membentuk kita menjadi lebih baik." Andra datang dari dapur, membawa 2 gelas teh hangat. Ia tersenyum melihat interaksi kami. "Sepertinya Din mulai mengerti makna kebaikan sekarang," katanya sambil duduk di sofa di seberang kami. Aku menatapnya, tersenyum. "Ya, Andra, kadang yang tersembunyi itu lebih kuat efeknya. Orang belajar menghargai tanpa perlu dihakimi, dan itu lebih membekas." Dinda menoleh ke Andra, matanya berbinar tapi tetap malu. "Kak, aku nggak cuma belajar dari Kak Ratu, tapi dari Andra juga. Aku ngerasa, aku bisa berubah jadi lebih baik." Andra tersenyum hangat. "Aku yakin kamu bisa, Din. Yang penting kamu tulus dan terus belajar." Aku menatap langit sore dari balkon, menarik napas panjang. Di balik semua perhatian media, di balik semua gosip dan sorotan, ada pelajaran yang lebih penting. Kebaikan yang tersembunyi mampu membentuk karakter, membuka hati, dan memperbaiki hubungan tanpa perlu pamer atau menyombongkan diri. Dinda duduk di sampingku, kini lebih dekat secara emosional. Ia tersenyum tipis, dan aku tahu, pelajaran yang kuajarkan melalui tindakan, bukan kata-kata, benar-benar terserap di hatinya. Aku menyesap teh hangatku, menatap Dinda dengan lembut. "Din, ingat,
kebaikan itu bukan untuk terlihat oleh orang lain. Yang penting kamu merasakannya, dan belajar memberikannya juga. Dinda menunduk sejenak, lalu menatapku penuh pengertian. Aku ngerti, Kak. Dan aku bersyukur, karena akhirnya aku belajar dari orang yang benar-benar tulus. Aku tersenyum tipis. Malam akan datang, media akan tetap ramai membicarakan kami, tapi hatiku tenang. Kebaikan yang tersembunyi, kata-kata yang tak diucapkan, dan perhatian yang tulus mampu menciptakan perubahan yang nyata di hati orang lain. Dan aku tahu, perlahan tapi pasti, Dinda mulai belajar arti rendah hati, empati, dan menghargai kebaikan. Semua berkat ketulusan yang kuberikan tanpa pamrih. Sore itu, hujan turun dengan rintik lembut, menetes di jendela apartemen kami. Suasana Jakarta terasa sepi, meski hiruk-pikuk kota masih terdengar samar di kejauhan. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap hujan sambil menyeruput teh hangat. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku menoleh dan melihat Dinda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya memerah. Ada air mata yang belum kering, dan posturnya tampak lunglai. Ia menggenggam tas kecil di tangannya, tapi kali ini aura gengsi yang biasa menutupi sikapnya hilang. Dinda, suaraku lembut. Ia menunduk sejenak, lalu melangkah masuk dengan langkah gontai. Kak, aku datang untuk minta maaf. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Aku berdiri dan membuka tangan. Tidak perlu ragu. Din, duduklah. Dinda menunduk, lalu duduk di sofa di depanku. Ia menundukkan kepala, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan mulai menangis. Tangisnya lepas, tidak menahan lagi perasaan yang selama ini terpendam. Aku selama ini salah terus sama Kak Ratu. Ia terisak. Aku suka meremehkan, suka berkata kasar, dan aku nggak pernah menghargai kebaikanmu. Aku merasa bersalah, Kak. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya pelan. Din, tidak apa-apa. Yang penting kamu menyadari dan ingin memperbaiki diri. Itu sudah lebih dari cukup. Ia menunduk, menempelkan wajahnya di bahuku, menangis tanpa henti. Aku mengelus punggungnya pelan, mencoba menenangkan. Dinda, dengar, harta dan status tidak mengubah nilai seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah memperluas kesempatan untuk berbuat baik. Nilai seseorang tetap terlihat dari hatinya, dari ketulusan dan kesabarannya. Dinda mengangkat wajahnya, mata merahnya menatapku dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan kekaguman. Kak, aku nggak nyangka, selama ini aku menilai semua dari luar. Aku nggak pernah mikir bahwa kebaikan itu bisa tersembunyi dan nggak perlu diumbar. Aku tersenyum lembut. Kebaikan itu tidak selalu tentang terlihat oleh orang lain, Din. Kadang, kebaikan itu paling indah ketika ia dilakukan diam-diam, dan dampaknya dirasakan oleh orang yang membutuhkannya. Ia mengangguk, pelan. Aku malu sama diri sendiri. Kak, rasanya aku terlalu egois, terlalu sombong. Aku nggak pernah menghargai orang yang selalu tulus sama aku. Aku menepuk tangannya lembut. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri, Din. Kesalahan itu bagian dari belajar. Yang penting kamu sudah sadar, dan kamu mau berubah. Dinda tersenyum tipis, air mata masih menetes di pipinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kak, aku janji, aku akan belajar rendah hati, menghargai orang lain, dan gak akan sombong lagi. Aku ingin jadi orang yang bisa memberi kebaikan, bukan cuma menerima. Aku menatapnya dengan mata lembut. Itu yang aku harapkan. Ingat, Din, kebaikan bukan soal harta atau status, tapi soal hati yang tulus dan niat untuk membantu. Dinda menunduk lagi, kali ini dengan senyum tipis yang lebih hangat. Kak, terima kasih. Aku bersyukur, karena akhirnya aku belajar dari orang yang benar-benar tulus. Aku tersenyum, memeluknya lagi. Dan aku bangga sama kamu, Din, karena kamu berani menghadapi kesalahanmu sendiri, dan itu tanda keberanian terbesar. Andra masuk dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menatap kami, tersenyum lembut. Sepertinya hati kalian sekarang lebih ringan. Ya. Aku menatapnya, tersenyum. Iya, Andra. Din mulai memahami arti ketulusan dan kebaikan. Dinda menoleh ke Andra, matanya berbinar. Kak,
Aku akan belajar dari kalian berdua. Aku nggak mau jadi orang yang cuma merasakan kebaikan tanpa ngerti cara menghargainya. Andra tersenyum hangat, menepuk bahunya pelan. Aku yakin kamu bisa, Din. Yang penting kamu tulus dan mau terus belajar. Aku menatap hujan di luar jendela, menarik napas panjang. Hujan yang turun lembut seperti menyiram hati yang kaku dan keras, membuat semuanya lebih segar dan siap menerima perubahan. Aku memandang Dinda lagi, melihat sosoknya yang sekarang lebih dewasa secara emosional. Rasa gengsi yang dulu menutupi hatinya kini perlahan luruh, digantikan kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Din, ingat, kataku pelan, harta dan status itu hanya alat. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan dengan kesempatan itu. Memberi, membantu, dan menyebarkan kebaikan. Itulah yang membuat seseorang benar-benar berharga. Dinda menatapku lama, kemudian tersenyum tulus. Aku ngerti, Kak. Aku bersyukur. Aku bisa belajar dari Kak Ratu. Aku mengangguk, tersenyum lembut. Dan aku senang bisa melihat kamu belajar dan berubah. Itu hadiah terbesar buatku. Hujan terus menetes, tapi suasana di ruangan terasa hangat. Ada kelegaan, ada rasa damai, dan ada ikatan yang semakin erat antara kami. Dinda bukan lagi sosok yang sombong dan dingin. Ia kini mulai membuka hati, belajar tentang ketulusan dan arti kebaikan. Aku menyesap teh hangatku, menatap hujan, dan tersenyum tipis. Malam nanti, media mungkin akan terus membicarakan kami, Andra dan aku. Tapi hati kami tetap damai. Karena sejatinya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang ia punya, tapi oleh apa yang ia lakukan dengan apa yang dimilikinya. Dan saat aku memeluk Dinda lebih erat, aku tahu bahwa pelajaran tentang ketulusan, penyesalan, dan kebaikan yang diam-diam itu sudah mulai membuahkan hasil. Aku menatap Andra yang tersenyum di samping, merasakan hangatnya cinta dan kepercayaan. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan, harta mungkin membuka kesempatan, tapi ketulusanlah yang membuat hubungan dan hati manusia benar-benar berharga. Minggu pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu dengan lembut, mengisi seluruh ruangan dengan kehangatan yang nyaman. Suasana di rumah kami terasa berbeda. Ada kedamaian yang sebelumnya sulit dirasakan. Aku duduk di sofa sambil menyesap teh hangat, sementara Andra sibuk menyiapkan sarapan. Beberapa minggu terakhir membawa perubahan besar dalam keluarga kami. Dinda mulai belajar rendah hati, memahami arti ketulusan, dan mulai membuka hatinya. Dan kini, yang paling mengejutkan adalah perubahan pada ibu mertuaku, Bu Ratmi. Bu Ratmi datang pagi itu, tampak sedikit ragu namun lebih lembut dari biasanya. Ia menatapku sejenak sebelum tersenyum tipis. Ratu, aku ingin minta maaf. Aku menatapnya, terkejut namun tetap tersenyum hangat. Ibu, tidak apa-apa, duduklah dulu. Ia duduk di kursi, menunduk sejenak. Selama ini aku terlalu cepat menilai kamu dari penampilan dan status. Aku lupa melihat kebaikan hati dan kesabaranmu. Aku menyesal, Ratu. Aku mengulurkan tangan, menepuk tangannya pelan. Ibu, tidak ada yang salah dengan mengakui kesalahan. Aku senang ibu mau memahami. Itu sudah cukup. Andra yang berdiri di dekat meja makan tersenyum hangat. Erate benar, Bu. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai dan menjaga keharmonisan keluarga. Bu Ratmi menunduk lagi, lalu tersenyum tipis. Aku benar-benar bersyukur memiliki menantu sepertimu, Ratu. Kesabaran dan ketulusanmu mengubah banyak hal di rumah ini. Aku belajar banyak darimu. Aku tersenyum lembut, merasa lega. Ibu, kehangatan keluarga itu bukan soal siapa yang punya lebih banyak atau siapa yang terlihat menonjol. Yang penting adalah saling menghargai, saling mendukung, dan menjaga hati satu sama lain. Dinda, yang duduk di sofa tak jauh dari kami, menatap ibu dengan mata berbinar. Ia tersenyum tipis, kali ini tanpa gengsi atau sikap dingin. Ibu, aku juga ingin belajar dari Kak Ratu dan Bu Ratmi. Aku ingin hubungan kita lebih hangat, bukan lagi dipenuhi kesalahpahaman. Bu Ratmi menatap Dinda dengan lembut. Din, ibu juga menyesal kalau selama ini terlalu memihak tanpa memahami hati orang lain. Aku harap kita bisa mulai dari awal lagi. Aku merasa kehangatan itu menyelimuti seluruh ruangan.
Semua perasaan canggung, semua kesalahpahaman yang pernah ada, perlahan menghilang digantikan rasa saling pengertian dan cinta keluarga. Andra datang menghampiriku, menggenggam tanganku lembut. "Rat, aku bersyukur padamu. Aku sering merasa kurang mampu menghargai kesabaran dan ketulusanmu selama ini. Tapi sekarang, aku sadar, aku benar-benar beruntung memiliki kamu sebagai istri." Aku tersenyum lembut. "Andra, kita saling belajar, saling menguatkan. Itu yang membuat rumah kita hangat kembali." Andra menatapku lama, matanya lembut penuh cinta. "Aku janji, Rat, aku akan selalu menghargai kamu, bukan karena status atau harta, tapi karena kamu ratu yang sesungguhnya. Istriku yang sabar, lembut, dan tulus." Aku tersenyum, merasakan hangatnya cinta dan kepercayaan di hati kami berdua. Suasana rumah yang sempat tegang kini kembali menjadi tempat yang nyaman, penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Beberapa hari kemudian, aku dan Dinda duduk di ruang tamu sambil menata beberapa foto lama keluarga Andra. Ia terlihat lebih santai, lebih ceria, dan tidak lagi menutupi perasaannya dengan sikap dingin. "Kak Ratu, aku bersyukur bisa belajar dari kamu," ucapnya lembut. Aku mulai memahami bahwa ketulusan dan kesabaran itu lebih berharga daripada semua perhatian yang semu atau kata-kata kasar yang pernah aku ucapkan. Aku tersenyum hangat. "Din, yang penting sekarang kamu sadar dan mau berubah. Itu jauh lebih berarti daripada sekadar permintaan maaf." Dinda mengangguk pelan. "Aku janji akan terus belajar, Kak. Aku ingin hubungan kita tetap hangat, seperti sekarang." Aku merasakan kepuasan yang dalam. Semua perjuangan, kesabaran, dan ketulusan selama ini membuahkan hasil. Rumah kami kini kembali hangat, bukan karena status atau kekayaan, tapi karena saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Andra menghampiri kami sambil membawa cangkir teh hangat. Ia duduk di antara kami berdua, menggenggam tangan kami. Aku bersyukur bisa melihat keluarga kita kembali harmonis. Aku berjanji akan selalu menjaga kehangatan ini, Rat. Dan aku juga ingin Dinda dan Ibu ikut merasakan cinta dan pengertian itu setiap hari. Aku menatap Andra dengan mata lembut. "Aku yakin kita bisa, Andra. Selama kita tetap sabar, tulus, dan saling menghargai, rumah ini akan selalu menjadi tempat yang hangat untuk semua orang." Bu Ratmi yang duduk di kursi dekat jendela tersenyum, menatap kami semua. Aku merasa lega dan bahagia. Rasanya seperti beban yang selama ini ada di hati perlahan menghilang. "Terima kasih, Ratu, karena kamu mengajarkan arti keluarga yang sebenarnya." Dinda menatap ibu, lalu menatapku. "Aku juga bersyukur, Kak. Aku belajar banyak dari kalian semua. Aku ingin terus menjaga kehangatan ini, dan menjadi bagian dari keluarga yang harmonis." Aku menatap langit cerah di luar jendela, menarik napas panjang. Hujan beberapa hari lalu telah berhenti, digantikan sinar matahari hangat yang menembus ruangan. Begitupun dengan hati kami. Semua kesalahpahaman, kekakuan, dan ego yang dulu ada perlahan menghilang, digantikan kehangatan, pengertian, dan kasih sayang. Aku tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Rumah kami kini benar-benar hangat kembali. Tidak ada lagi canggung, tidak ada lagi rasa iri atau gengsi. Hanya ada cinta, ketulusan, dan kebersamaan yang mempererat ikatan kami sebagai keluarga. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan, kesabaran dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Rumah yang hangat lahir dari hati yang saling menghargai, bukan dari kemewahan atau status. Pagi itu, Jakarta bersinar cerah. Cahaya matahari menembus jendela apartemen kami, menghangatkan ruang tamu yang kini terasa damai dan nyaman. Aku duduk di sofa, menyesap teh hangat, sambil menatap pemandangan kota yang bergerak pelan di bawah sinar mentari. Sejak beberapa minggu terakhir, banyak hal berubah. Hubungan keluarga kami kembali hangat, Dinda mulai belajar rendah hati, dan Andra semakin menghargai ketulusan yang kuperlihatkan sejak awal. Kehidupan kami kini berjalan dengan tenang, tanpa tekanan atau kesalahpahaman yang dulu sempat menghantui. Dinda kini mulai bekerja di perusahaan keluargaku. Ia belajar tentang tanggung jawab, kebaikan dalam kepemimpinan, dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Aku mengawasinya dari jauh, bangga melihat perubahan nyata dalam diri adik iparku. Ia lebih percaya diri,
tapi tetap rendah hati, dan setiap kesalahan kecilnya kini ia gunakan sebagai pelajaran. Suatu sore, aku dan Dinda duduk di ruang kerja, menata dokumen dan membicarakan proyek baru. "Kak, aku nggak nyangka bekerja di sini bisa belajar banyak tentang kehidupan, bukan cuma pekerjaan," ucapnya dengan mata berbinar. Aku tersenyum lembut. "Din, kerja itu bukan hanya soal gaji atau jabatan. Yang paling penting adalah belajar menghargai orang lain, memahami tanggung jawab, dan menggunakan kesempatan untuk kebaikan." Ia menunduk sejenak, kemudian menatapku. "Kak, aku bersyukur bisa belajar dari Kak Ratu. Aku nggak mau lagi meremehkan siapapun, termasuk orang yang terlihat sederhana di luar tapi tulus di dalam." Aku tersenyum, merasa hangat di hati. "Din, itu yang aku harapkan. Kebaikan sejati bukan soal dilihat orang, tapi tentang bagaimana hal itu membentuk hati kita." Andra masuk ke ruang kerja, tersenyum hangat. "Aku senang melihat kalian berdua begitu fokus dan harmonis. Rumah dan keluarga kita benar-benar terasa berbeda sekarang." Aku menatapnya, menepuk tangannya pelan. "Andra, aku bersyukur kita bisa melewati semua ini. Semua ujian, semua salah paham, akhirnya mengajarkan kita arti ketulusan dan kesabaran." Andra menggenggam tanganku, menatapku dalam. "Aku juga bersyukur, Erate. Kesabaranmu, ketulusanmu, semuanya membuat aku sadar betapa berharganya kamu. Aku ingin terus belajar dari kamu, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai partner hidup yang menghargai tiap momen bersama." Aku tersenyum lembut, merasakan hangatnya cinta yang semakin kuat di antara kami. Rumah kami kini benar-benar terasa seperti tempat yang aman, penuh kasih, dan damai. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi iri hati atau gengsi. Semua konflik yang dulu ada telah menjadi pelajaran berharga. Malamnya, kami duduk di balkon, menatap langit yang diterangi lampu kota. Dinda berdiri di samping kami, tersenyum tulus. Ia sudah jauh lebih dewasa, mampu menghadapi tekanan pekerjaan dan tanggung jawab dengan sikap yang rendah hati. "Ratu, aku pengen bilang makasih lagi," ucapnya pelan. "Karena kamu, aku belajar banyak hal tentang hidup dan kebaikan." Aku menepuk pundaknya, tersenyum hangat. "Din, kebaikan itu tidak perlu diumumkan atau dipamerkan. Yang penting adalah bagaimana itu dirasakan, dan bagaimana kita menularkan hal itu kepada orang lain." Dinda mengangguk, menatapku penuh pengertian. Aku bisa melihat dalam matanya bahwa ia benar-benar menyerap pesan itu. Bukan hanya soal pekerjaan atau posisi, tapi tentang sikap, empati, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Andra merangkul kami berdua, menciptakan kehangatan yang menenangkan hati. Aku bersyukur, karena kita bisa menutup semua bab lama dengan baik, dan membuka bab baru yang penuh kasih sayang. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan rasa damai itu menyelimuti hati. Semua konflik, semua gosip, semua ujian yang kami hadapi, kini terasa seperti pelajaran yang membentuk kami menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Dalam hati, aku merenung tentang perjalanan ini. Betapa sering kita menilai orang dari luarnya, dari penampilan, dari status, atau dari kata-kata kasar yang terdengar di permukaan. Padahal, nilai seseorang sesungguhnya terlihat dari hati, dari ketulusan, dan dari bagaimana ia menggunakan kesempatan untuk berbuat baik. Dinda kini bukan hanya adik iparku, tapi juga sosok yang belajar menghargai orang lain dan memahami arti rendah hati. Bu Ratmi telah belajar untuk menilai lebih bijak, menghargai ketulusan tanpa memandang status. Andra belajar bahwa kesabaran dan ketulusan istrinya lebih berharga daripada semua pujian atau pengakuan dari dunia luar. Aku menatap langit malam, memikirkan semua pelajaran yang kami alami. Semua sorotan media, semua gosip, bahkan semua konflik kecil di rumah, telah mengajarkan satu hal yang sangat sederhana namun kuat. Kebaikan sejati tidak perlu diumumkan, cukup dirasakan. Aku tersenyum tipis, menatap Andra yang menatapku hangat. "Andra, terima kasih sudah selalu percaya dan mendukungku. Aku merasa kita benar-benar satu tim, bukan hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam menghadapi kehidupan." Andra menggenggam tanganku lebih erat. "Aku beruntung memiliki kamu, Erate. Aku belajar banyak darimu, dan aku ingin terus belajar, sampai kapanpun." Aku menatap Dinda lagi,
tersenyum lembut. Din, teruslah belajar, tetap rendah hati, dan gunakan setiap kesempatan untuk kebaikan. Itu yang membuat hidup kita bermakna. Dinda menatapku, matanya berbinar. Aku janji, Kak, aku akan terus belajar. Aku menarik napas panjang, menyesap teh hangat, dan menatap kota yang berkilau di malam hari. Kehidupan kami kini berjalan tenang, damai, dan penuh makna. Semua ujian, kesalahpahaman, dan konflik yang dulu ada, telah berubah menjadi pelajaran berharga yang menguatkan kami. Dan dalam hati, aku menutup cerita ini dengan refleksi. Kebaikan sejati tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Yang penting adalah bagaimana ia dirasakan, dan bagaimana ia menular ke orang lain. Cinta, kesabaran, dan ketulusan adalah harta yang paling berharga, dan itulah yang membuat hidup benar-benar bermakna. Aku menyesap teguk terakhir teh hangatku, tersenyum tipis, dan menatap Andra serta Dinda yang kini duduk di sampingku. Rumah kami hangat, hati kami damai, dan hidup kami penuh makna. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang, namun awal dari kehidupan yang penuh kasih dan kebaikan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya.